Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertarungan Qin Mu dengan Yang Mulia ketiga dan keempat Istana Milwo yang hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang Mulia Su mengangkat tangannya, dan pasukan Dewa Iblis Youdu berhenti. Di belakang pasukan itu ada banyak monster Youdu hitam pekat. Beberapa monster itu nyata, dan mereka merangkak di tanah. Mereka mengguncang duri-duri tulang hitam pekat di tubuh mereka, dan asap hitam mengepul dari tubuh mereka. Beberapa monster tidak berbentuk, dan mereka kadang-kadang akan melesat ke langit dan berubah menjadi asap hitam dengan bunyi letupan. Ayah! Yang Mulia Su dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Di depannya ada ratusan juta perahu kertas, dan di atas perahu kertas itu berdiri penatua utusan kematian yang tampak seperti Yang Mulia Yu. Di sisi lain, Ah Chou penguasa bumi berdiri di tengah perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka yang tinggi sangat menarik perhatian. Putri menyapa ayah. Yang Mulia Su menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, ketika ayah mendengar bahwa Yang Mulia Mu bertindak kejam di Youdu dan membunuh ayah, dia tidak dapat menahan rasa sakit hatinya. Dia tidak sabar untuk membunuh Yang Mulia Mu untuk membalas dendam demi ayah. Namun, Yang Mulia Mu terlalu kuat, dan aku tidak sebanding dengannya. Karena ayah telah bangkit kembali, kita akan bekerja sama untuk menghancurkan kedamaian abadi Yang Mulia Mu dan membalas dendam. Ah Chou menatapnya dengan samar. Yang Mulia Su berlutut di sana dan tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Ah Chou keluar dari formasi, dan tiba-tiba, perahu kertas melayang di depannya untuk menghalanginya pergi. Kau tidak perlu melakukan itu. Ah Chou tersenyum. Ini adalah keinginanku yang telah lama kuimpikan selama ratusan ribu tahun. Jika aku tidak dapat mencapainya, aku tidak akan dapat mencapai Dao. Yang Mulia Utusan maut ragu sejenak, dan perahu kertas itu terpisah ke samping. Ah Chou berjalan ke depan kedua pasukan dan berdiri di depan Yang Mulia Su. Dia mengulurkan tangannya, dan suaranya selembut ayah dari era Naga Han. Su, putriku. Tanduk di kepala Yang Mulia Su tiba-tiba melesat keluar dan menembus dadanya. Ah Chou tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Dia meletakkan tangannya di sikunya dengan senyum jelek di wajahnya. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah tidak bisa melindungimu, kakak dan adikmu, dan ibumu. Cambuk sungai Nether terbang keluar dari pinggang Yang Mulia Su dan berputar, mengunci Ah Chou di tempatnya. Cambuk itu menembus tubuh Ah Chou dan menembus tubuhnya. Cambuk panjang itu menembus tubuh jasmaninya dan mengeluarkan potongan-potongan daging dan darah. Cambuk panjang itu bahkan melahirkan sisik naga hitam yang mengiris dagingnya dan berenang di sekitar roh primordialnya, mengiris seluruh roh primordialnya. Meskipun dia telah menggunakan ratusan ribu tahun untuk memurnikan tubuh emasnya dengan api karma dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tidak dapat menahan seni ilahi dan senjata ilahi milik Yang Mulia Surgawi Su. Ah Chou masih memiliki senyum jelek di wajahnya saat tubuh emas api nerakanya pulih secara otomatis. Selama api neraka masih ada, dia tidak akan mati. Lepaskan ketenaran dan kekuasaan ini, putriku. Dia membungkuk dan suaranya menjadi lebih lembut. Dalam kehidupan ini, hal yang paling ingin kulakukan adalah bersatu kembali dengan putriku, menjadi orang yang nyata, meninggalkan pusaran kekuasaan, meninggalkan perjuangan ini, menjadi ayah dan anak perempuan biasa. Ayah! Yang Mulia Surgawi Su tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan api neraka yang tak tertandingi tersembunyi di matanya. Dengan ledakan, dua api neraka melesat keluar dari matanya dan mendarat di tubuh Ah Chou, membuatnya terbang tinggi ke udara. Api neraka kemudian menembus tubuh jasmaninya dan memakukannya ke tanah. Tubuh Ah Chou pulih, dan Yang Mulia Su mendengus marah. Dia menggoyangkan cambuknya dan menyapu Ah Chou, mencengkeram tenggorokannya. Ayah masih saja menggelikan. Yang Mulia Su tersenyum, dan matanya penuh dengan ejekan. Aku benihmu, dan aku mewarisi garis keturunanmu. Jiwaku sangat kuat sejak lahir, dan aku bijak sejak muda. Apakah kau pikir aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi ketika aku masih muda? Yang Mulia Utusan Maut melihat situasinya dan segera bergegas maju untuk menyelamatkan Ah Chou. Yang Mulia Su mengangkat tangannya, dan banyak Dewa Iblis Youdu bergegas keluar untuk menemui Yang Mulia Utusan Maut. Suara Ah Chou serak. Kau, lindungi kedamaian abadi. Jangan khawatirkan aku. Yang Mulia Utusan Maut awalnya berencana untuk mengambil kembali semua klonnya untuk membunuh Yang Mulia Su. Namun, ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa membiarkan klonnya menghadapi sejumlah besar Dewa Iblis dan monster. Dia tahu bahwa Ah Chou peduli dengan ayah dan putrinya, jadi dia pasti tidak akan menyentuh Yang Mulia Su. Dia takut akan mati di tangan Yang Mulia Su, jadi dia menggunakan segala cara. Miliaran klonnya semuanya dibentuk oleh roh primordialnya, dan masing-masing dari mereka sebanding dengan Dewa Iblis. Pikiran masing-masing klon saling terhubung, dan yang terpenting adalah klonnya tidak memiliki tubuh utama, jadi klon manapun bisa menjadi tubuh utamanya.
Tidak hanya itu, dia juga bisa menggabungkan beberapa klon bersama-sama kapan saja untuk meningkatkan kekuatan klon. Jika mereka bertemu dengan dewa dan iblis yang lebih kuat, mereka bisa bergabung bersama untuk menghadapinya. Pasukan klonnya bentrok dengan pasukan dewa iblis dan monster, dan darah mengalir seperti sungai. Tidak peduli berapa banyak dewa iblis dan monster yang ada di Youdu, mereka hanya bisa berhadapan dengan perahu kertas dan pembawa pesan kematiannya. Itu adalah pembantaian sepihak. Perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju, dan gelombang darah beterbangan di mana-mana. Di dalam gelombang darah yang tingginya ribuan meter, ada mayat dewa iblis dan monster di mana-mana. Perahu kertas berlayar melalui gelombang darah, membawa lebih banyak gelombang saat mereka maju. Pasukan dewa iblis dan monster melonjak maju dari kedua sisi Yang Mulia Su dan Ah Chou. Dua gelombang darah kemudian melonjak maju, menghalangi momentum pasukan Youdu dan bahkan mendorong mereka kembali. Di medan pembantaian Youdu alam purba yang luas ini, ada perahu kertas yang terus-menerus bergabung. Para pembawa pesan kematian menyatu, dan kemampuan mereka meningkat secara eksponensial. Mereka membunuh para jenderal di pasukan yang kacau sebelum berpisah dan berubah menjadi utusan kematian yang lebih tua untuk membangun perahu. Mereka membentuk formasi pembunuh dan menyerang dewa iblis lainnya. Dari era Naga Han hingga sekarang, banyak sekali jenius dan orang-orang berbakat yang telah meninggal. Di antara mereka, tidak ada yang kurang keberadaannya di tahta kaisar, langit Numinous, dan alam ibu kota Giok. Sebagian besar praktisi kuat ini telah kembali ke Youdu. Kali ini, ketika Yang Mulia Surgawi Su bertempur di alam primordial, para praktisi kuat yang meninggal diisi ke dalam berbagai pasukan dan menjadi jenderal pasukan Dewa Iblis. Namun, dalam tabrakan yang sangat mengerikan ini, bahkan roh primordial dari praktisi kuat di tahta kaisar pun mati dengan cepat. Perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya berdesing, dan ketika mereka mencapai para jenderal, mereka bergabung menjadi satu. Kemampuan mereka langsung meningkat hingga ke tingkat beberapa istana surgawi. Satu gerakan saja sudah fatal, jadi sama sekali tidak perlu gerakan kedua. Jika Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menghalangi Yang Mulia Surgawi Su, kedua belah pihak akan menderita. Tidak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka akan tertawa terakhir. Namun, jika dia membiarkan Yang Mulia Utusan Maut ke medan perang, dia bisa menghancurkan Youdu sendirian, sebuah kapal, dan sebuah lampu. Namun, yang membuat Yang Mulia Utusan Maut khawatir adalah Ah Chou belum membalas atau menghindari serangan Yang Mulia Su. Penguasa bumi, apakah kamu tidak akan melawan? Sebuah perahu kertas terbang di atas, dan Yang Mulia Utusan Maut berteriak dari perahu tersebut. Namun, pada saat berikutnya, dia dihancurkan oleh cambuk Yang Mulia Su. Ayah, aku ingat semua yang terjadi saat aku masih muda. Aku ingat hari-hari pahit yang kau lalui bersamaku. Di tangan Yang Mulia Su, cambuk sungai Nether bagaikan ular piton yang melingkari tubuh Ah Chou yang agung. Cambuk sungai Nether menembus dadanya dan menembus jantungnya, keluar dari dadanya. Seperti ular piton besar yang mengangkat kepalanya untuk melihat wajah buruk Ah Chou. Aku ingat kau membawa ibu, kakak kedua, dan yang lainnya untuk bersembunyi di sana-sini. Mereka memakan semua yang mereka bisa dan lari dari bahaya karena takut. Aku masih ingat ibu meninggal di gua. Mata Yang Mulia Su bagaikan ular piton saat dia menatap Ah Chou, yang sedang digantung. Cahaya dingin berkedip di matanya, dan dia mencibir. Aku ingat dengan jelas betapa pahitnya itu. Kakak dan adik dan aku adalah anak-anak dewa kuno terkuat di dunia ini. Namun, apa yang terjadi pada kami? Ah Chou terdiam dan menundukkan kepalanya. Tubuh emasnya yang terbuat dari api neraka terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga dia tidak perlu menggunakan teknik atau seni ilahi apapun untuk pulih. Begitu kuatnya sehingga bahkan jika dia tidak melawan, Yang Mulia Su tidak akan bisa membunuhnya. Yang Mulia Su menggunakan cambuk panjang dari sungai dunia bawah untuk menusuk kepalanya dan berkata dengan tegas, tujuan kami adalah menemanimu dalam kematianmu. Itu karena keinginanmu yang luar biasa untuk menjadi manusia. Cambuk panjang itu menguap oleh api neraka yang menyala-nyala, dan Ah Chou berdiri lagi. Yang Mulia Su meraung marah. Tanduknya yang tajam menusuk punggung Ah Chou yang lebar dan ke bagian belakang kepalanya, membuatnya terbang ke arahnya. Yang Mulia Su menggunakan seni ilahinya dan menyerang Ah Chou dengan panik, membunuhnya tanpa ampun. Ibuku, wanita dari dewa kuno yang paling kuat di dunia, apakah dia menikmati hari kemuliaan dan kekayaan? Tidak. Dia mengikutimu dalam keadaan cemas, berkeliaran, dan akhirnya mati karena kelelahan, sakit, dan kematian. Kekuatan seni ilahinya menjadi lebih kuat, dan dia dengan sembrono melampiaskan kebencian yang meluap di hatinya, memukuli Ah Chou sampai dia penuh luka. Dia tertawa keras dan bertindak seperti orang gila. Di mana saudara-saudariku? Mereka sama sepertiku dan memiliki garis keturunan setengah dewa terkuat. Jika mereka selamat, prestasi mereka tidak akan kalah denganku. Bagaimana mereka bisa mati? Itu juga karena impian besarmu untuk menjadi manusia yang menyeret mereka ke kematian. Ah Chou diinjak-injak, dan Yang Mulia Su menundukkan kepalanya untuk melihat wajah buruk ayahnya.
Dia menggertakkan giginya dan berkata, garis keturunanmu terlalu kuat. Jiwaku terbangun di rahim ibuku, dan aku punya kenangan. Setelah aku lahir, aku melihat semua yang kau lakukan. Apakah kau pikir Kaisar Surgawi menanamkan dalam diriku ide untuk membuatku membencimu? Tidak. Ketika kau berubah menjadi Ah Chou dan membunuh jalanmu menuju surga, tatapanku dipenuhi dengan kebencian. Kakinya menginjak kepala Ah Chou dengan kuat sambil terus memutarnya. Kaisar Langit Kuno melihat kebencian di mataku dan menerimaku. Namun, kau tidak melihat bahwa kau masih membalas dendam pada surga. Aku benci kau karena tidak meledak lebih awal. Aku benci kau karena berubah menjadi manusia. Aku benci kau karena tidak bisa berdiri tegak dan menikmati rasa takut dan pemujaan dari semua makhluk hidup padahal kita jelas-jelas ras terkuat. Dia mengangkat kakinya, dan Ah Chou berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Namun, dia menghentakkan kepalanya ke tanah. Ayah, kau hanya orang yang egois. Tidak peduli apakah kau penguasa bumi atau Ah Chou, kau tetap egois. Tidak pernah ada kami di hatimu, hanya dirimu sendiri, hanya impianmu yang menyedihkan dan rendah untuk menjadi manusia. Penguasa bumi yang tidak mementingkan diri sendiri, kau bahkan layak. Yang Mulia Su kembali menghentakkan kakinya dan berkata dengan kejam, kau ingin menjadi manusia, tapi aku tidak. Aku ingin berada di atas langit, menjadi sasaran rasa takut dan pemujaan banyak orang. Aku ingin memusnahkan semua manusia dan menghancurkan impianmu. Ia meraih betis Ah Chou yang telah terinjak ke tanah dan menyeretnya keluar. Ia berjalan menuju Eternal Peace dan tersenyum. Ayah, lihat, aku akan menghancurkan semua yang kau sayangi. Ah Chou terseret kakinya, dan kepalanya membentur tanah, menghantam tanah Youdu alam primordial. Dia sama sekali tidak terluka. Tubuh emas api neraka yang kuat memungkinkan luka-luka di tubuhnya pulih sepenuhnya, dan jiwanya juga sangat kuat. Dia bisa dikatakan sebagai roh primordial terkuat di dunia. Namun, dia tampaknya telah menderita cedera paling serius. Kata-kata dan tindakan Yang Mulia Surgawi Su seperti seni ilahi paling kuat yang menyerbu hati Dao-nya. Di hati Dao-nya, harapannya untuk menjadi manusia dan harapannya untuk kekerabatan semuanya berubah menjadi api neraka yang menyiksanya. Ini adalah api neraka karma dunia manusia yang telah diimpikannya. Mereka memadatkan emosi orang-orang, tetapi ketika mereka terbakar, itu sangat menyakitkan dan menyayat hati. Jika dia berhasil melewatinya, dia akan menjadi Dao mantan dari Dao besar Youdu, mencapai prestasi yang hanya bisa diimpikan oleh penguasa bumi. Namun, jika dia tidak bisa menahannya, dia akan berubah menjadi abu bersama jiwanya. Ah Chou saat ini tidak memikirkan apakah dia bisa mencapai Dao, tetapi tentang mereka. Dengan setiap pikiran yang dia buat, api karma akan semakin kuat, dan rasa sakitnya akan semakin kuat. Selama 800.000 tahun terakhir, dia telah menahan api karma yang tak ada habisnya. Itu adalah api karma dari semua makhluk hidup di ribuan dunia, yang memurnikan tubuh emas api karmanya. Meskipun api karma menyiksanya, mereka juga membantunya, dan dia bisa menanggungnya. Namun, api karma yang berasal dari kekerabatan menghantam kelemahan di bagian terdalam hati Dao-nya. Itu sangat ganas sehingga dia tidak bisa menahannya. Mata rantai terlemah di hati Ah Chou adalah api karma yang berasal dari cinta antara ayah dan anak perempuan, dan dia tidak bisa melawannya. Ini juga sebabnya Qin Mu selalu membiarkan Yang Mulia Surgawi Utusan Maut melawan Yang Mulia Surgawi Su dan mencegah Ah Chou bertemu Yang Mulia Surgawi Su. Ini karena Qin Mu tahu bahwa kekerabatan Ah Chou dengan Yang Mulia Surgawi Su telah berubah menjadi iblis hati terakhirnya. Dia telah menantikan 800.000 tahun, menggunakan api karma semua makhluk hidup untuk memurnikan tubuh emasnya demi hubungan ayah-anak. Seberapa kuat obsesinya? Semakin kuat obsesinya, semakin mengerikan api neraka itu. Bahkan mungkin membakar penguasa bumi menjadi abu. Yang Mulia Surgawi Su menyeret tubuh Ah Chou dan berjalan menuju lembah Maple berkabut kedamaian abadi selangkah demi selangkah. Kota-kota dewa lembah Maple berkabut melayang di langit, dan jalan setapak membentang ribuan mil seperti penghalang yang menghalangi tanah. Melihat dari Youdu alam purba, tidak peduli apakah itu kota dewa atau jalan setapak gunung, semuanya menjadi ilusi. Mereka seperti bayangan yang diproyeksikan ke tirai, bergoyang tanpa henti. Youdu alam purba dan alam purba berada di ruang yang tumpang tindih. Yang Mulia Surgawi Su dapat melihat para prajurit kedamaian abadi yang menjaga lembah, harta karun ilahi kehidupan dan kematian mereka, tubuh jasmani mereka, dan roh primordial mereka. Di pihak kedamaian abadi, hanya mereka yang mengolah mata dewa khusus atau memiliki pencapaian mendalam dalam Dao Youdu yang dapat melihat Youdu dan Yang Mulia Surgawi Su. Youdu sungguh luar biasa. Jika para dewa iblis dan iblis Youdu menyerbu Eternal Peace, itu akan menjadi musuh tak terlihat bagi para dewa dan iblis Eternal Peace. Itu pasti akan menjadi pembantaian berdarah, pembantaian sepihak. Yang Mulia Surgawi Mu berada di kem utama surga surgawi, dan Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menghalangi dewa iblis Youdu. Yang Mulia Surgawi Yue dan Lang Yutian keduanya telah menjatuhkan beberapa alam, hanya menyisakan Lan Yutian untuk menjaga tempat ini.
Yang Mulia Surgawi Su menarik Ah Chou dan penguasa bumi maju dengan kuat, berjalan menuju lembah mapel berkabut. Ia berkata sambil tersenyum, bahkan jika Lan Yutian ada di Youdu, ia tetap bukan tandinganku. Kedamaian abadi ini seperti peternakan yang tak dijaga bagiku. Begitu kita menerobos masuk, kita bisa memulai pembantaian dan pesta. Ayah, inilah kekuatan kita, kekuatan yang tak berani kau gunakan. Matanya berbinar gembira. Ia seperti gadis kecil yang hatinya dipenuhi kegelapan dan hendak menghancurkan porselen yang ingin ia hancurkan. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi, kegembiraan, dan keinginan kuat untuk menghancurkan. Tapi aku berani, katanya sambil tersenyum. Pada saat itu, di lembah mapel berkabut, kepala desa sedang berkhotbah. Lan Yutian menunduk dan melihat Yang Mulia Surgawi Su memegang kaki Ah Chou. Ia berdiri. Jika Yang Mulia Surgawi Su membunuhnya untuk masuk ke lembah mapel berkabut, tak seorang pun akan menjadi tandingannya. Hanya ia yang masih bisa melawan Yang Mulia Surgawi Su. Dia hendak memasuki Youdu alam primordial ketika dia tiba-tiba berhenti. Di Youdu alam primordial, Yang Mulia Surgawi Su juga berhenti dan melepaskan kaki Ah Chou. Api karma di tubuh Ah Chou terlalu berat, dan membakar tangannya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dia menoleh dan melihat tubuh emas Ah Chou yang terbuat dari api neraka hangus hitam oleh kobaran api. Dia seperti raksasa yang terbuat dari arang hitam, tetapi arang hitam itu sudah terbakar. Ayah, apakah kamu masih enggan berpisah dengan umat manusia? Yang Mulia Surgawi Su tertawa dan mengejek, untuk menjadi manusia, kamu membunuh ibumu dan anak-anakmu. Sekarang kamu ingin membunuh putri satu-satunyamu demi umat manusia, kan? Ah Chou perlahan bangkit, dan api karma di tubuhnya menjadi lebih kuat. Rasa sakit karena membakar tubuh jasmaninya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit karena membakar roh primordialnya. Namun, rasa sakit di roh primordialnya jauh lebih rendah daripada rasa sakit di hati daonya. Anakku, aku benar-benar ingin melindungimu. Punggungnya menghadap Yang Mulia Surgawi Su, dan bahunya gemetar. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, dan air mata api mengalir keluar dari ketiga matanya. Ah Chou bukanlah penguasa bumi. Ah Chou hanyalah seorang anak kecil yang sangat mirip dengan penguasa bumi. Ah Chou hanyalah seorang manusia dengan wajah jelek dan hati yang baik. Seorang manusia yang hidup. Dia baik kepada orang lain dan menolong tetangganya. Para tetangga sangat takut kepadanya, tetapi mereka semua menerimanya dan merasa bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Dia tidak ingin istri dan anak-anaknya terluka dengan cara apapun. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Ketika ibunya yang sudah tua meninggal, dia ingin menjadi penguasa bumi, memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyelamatkan nyawa ibunya. Dia ingin memenuhi tugasnya sebagai orang tua dan membesarkan ibunya. Namun, dia tidak bisa melakukannya, sama sekali. Dia hanyalah manusia biasa yang tampak seperti penguasa bumi. Penguasa bumi memiliki roh primordial terkuat di dunia dan kekuatan tak terbatas. Namun, karena identitas penguasa bumi, dia tidak dapat melewati kehendak Dao Agung Youdu. Namun, Ah Chou adalah manusia. Selama dia memiliki sifat manusia, dia tidak dapat memiliki kekuatan penguasa bumi. Kesulitan hidup, bahaya dunia, keburukan para dewa dan iblis, serta penindasan dan pembantaian tidak membuatnya melepaskan identitasnya sebagai manusia. Dia tidak melepaskan kemanusiaannya. Dia adalah orang paling jelek di dunia, tetapi penampilannya yang buruk menyembunyikan hati yang paling murni. Dia masih penuh harapan untuk masa depan, percaya bahwa masa depan akan menjadi indah. Ketika istri, anak-anak, dan cucu-cucunya meninggalkannya satu persatu, ketika para dewa mengangkat anak-anaknya dan melemparkan mereka ke tebing, ketika anak-anaknya dihancurkan menjadi panekuk daging di depannya. Ah Chou telah meninggal. Kemanusiaannya telah mati. Namun, ia tidak mati sepenuhnya. Sifat manusianya berubah menjadi sifat iblis dan ia memiliki kekuatan. Pada saat itu, Ah Chou meninggal. Earthcount telah hidup kembali dalam tubuhnya, tetapi kebangkitannya belum sepenuhnya. Api kemarahan yang tak berujung membakar tubuhnya, dan sifat iblis serta ki iblis Youdu memenuhi tubuh dan pikirannya. Balas dendam juga merupakan sifat manusia, dan balas dendam mengendalikannya untuk membunuh jalan menuju surga untuk membasmi musuh yang telah menyebabkannya begitu banyak penderitaan. Namun, ada kemanusiaan lain dalam tubuhnya, dan itu adalah cintanya kepada putri satu-satunya. Ia dikendalikan oleh kemarahan dan cintanya kepada putrinya. Ia membantai jalan menuju gerbang surgawi selatan dan menyerang ibu kota Giok. Bahkan jika rantai dao besar Youdu yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Namun, pada akhirnya, ia dihentikan oleh Kaisar Langit Taichu dan dikirim kembali ke Youdu. Ketika dia jatuh ke Youdu, dia melihat putrinya jatuh ke telapak tangan Kaisar Langit Taichu. Amarah dendamnya sirna, dan penguasa bumi bangkit kembali, menyembunyikan cintanya kepada putrinya. Itulah satu-satunya kemanusiaan yang tersisa, dan itu tersimpan di hati penguasa bumi, berakar dan berkecambah.
Ia menyingkirkan Dao Agung Youdu dan menjadi manusia, menjadi obsesi penguasa bumi. Demi obsesi ini, ia telah merencanakan hingga sekarang. Cinta kepada putrinya membuatnya tidak mampu menyentuh Yang Mulia Su. Ah Chou tidak akan menyakiti putrinya sendiri. Ini adalah penghalang yang tidak dapat ia lewati. Kamarah karma kekerabatan akan membakarnya dengan bersih, menghancurkan tubuh jasmaninya, membakar roh primordialnya menjadi abu, dan menghancurkan hati Daonya sepenuhnya. Jika ia dapat melewati ujian ini, ia akan menjadi orang yang telah mencapai Dao di Youdu, mengendalikan Dao Agung serta hidup dan mati. Ia tidak dapat melewati tahap ini. Ah Chou hanyalah orang yang tampak seperti penguasa bumi. Dia seburuk penguasa bumi, tapi dia bukan penguasa bumi. Dia manusia. Namun, saat ini, dia harus membuat pilihan. Putriku. Ah Chou mengepalkan tinjunya dan meraung ke langit. Dao besar Youdu dilepaskan dari tubuhnya, dan kekuatan Youdu bangkit. Penguasa bumi di tubuhnya bangkit sekali lagi. Tubuhnya membengkak terus-menerus, dan tubuh jasmaninya juga berubah. Dunia yang telah hancur dalam perang, Youdu yang telah hancur, makhluk hidup yang telah mati dalam perang, kebencian mereka, sifat iblis mereka, dosa dan kebaikan hidup mereka semua melonjak ke arahnya. Penguasa bumi di tubuh Ah Chou terbangun, dan Dao besar Youdu melonjak ke arahnya lagi. Dia menoleh, dan ketiga matanya dipenuhi dengan air mata merah menyala. Dia menatap Yang Mulia Su dan mengulurkan tangannya. Putriku, pulanglah. Aku akan membawamu pulang. Ah Chou menekan aturan Dao besar Youdu dan memperlihatkan senyum jelek kepada Yang Mulia Su. Ayo pulang dan berhenti membunuh. Aku tidak bisa lagi menekan Dao besar Youdu. Dao besar Youdu tidak akan membiarkan Yang Mulia Su menggunakan seni ilahi Youdu untuk membantai makhluk hidup dengan sembrono. Jika Yang Mulia Su bersikeras menghancurkan perdamaian abadi, penguasa bumi akan menegakkan hukum. Ah Chou menghadapi situasi yang sama seperti saat itu, tetapi kali ini, dia tidak melakukannya untuk membalas dendam. Dia melindungi orang-orang perdamaian abadi. Mata Yang Mulia Su sedikit linglung, tetapi hatinya segera dibutakan oleh kebencian. Tanpa penjelasan apapun, dia menggunakan cambuk itu untuk mencambuknya dan berteriak, "Munafik! Aku tidak akan kembali bersamamu. Aku Yang Mulia Su yang agung dan perkasa. Semua makhluk hidup akan tunduk padaku dan takut padaku. Kau bersedia menjadi miskin dan terhina, aku tidak." Cambuk panjang Nether River mencambuk ke arah Ah Chou, tetapi segera menjadi lembut dan melayang di sampingnya. Yang Mulia Su berbalik dan bergegas menuju Misty Maple Valley dan Eternal Peace. Lebih banyak air mata api mengalir keluar dari ketiga mata Ah Chou seperti sayap kupu-kupu yang menyebar ke segala arah. Meskipun penguasa bumi telah terbangun, kekerabatan dalam tubuhnya masih ada, dan cintanya kepada putrinya masih ada. Cinta semacam ini menjadi api neraka yang berkobar, api neraka yang tidak dapat dia hentikan, membakar semua yang dimilikinya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Yang Mulia Su. Semua seni ilahi Youdu dan Great Dao Youdu milik Yang Mulia Su tidak berguna baginya. Saat dia meraih Yang Mulia Su, api neraka tiba-tiba menjadi sangat kuat dan ganas. Api yang berkobar menelan dia dan Yang Mulia Su bersama-sama. Dosa pembunuhan yang disebabkan oleh Yang Mulia Su juga dinyalakan oleh api karma di tubuhnya, membakar dengan ganas. Keluhan dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati dengan menyedihkan di tangannya mendorong api karma hingga batasnya. Tai benar, aku akan memenuhi keinginanku. Tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Di depan Mist Maple Valley, di Youdu alam primordial, api neraka tidak terbayangkan. Api itu tampaknya adalah api neraka dari suatu bentuk kehidupan yang telah terkumpul untuk seluruh alam semesta. Pada saat ini, semuanya terbakar dan meledak. Penguasa bumi, Yang Mulia Utusan Maut berbalik dan melihat api neraka yang tak terbatas. Di dalam api, dua sosok terbakar dan hancur. Api karma begitu kuat sehingga bahkan dia tidak bisa melangkah ke dalamnya. Jika tidak, dia akan terbakar menjadi abu dan tidak akan ada lagi. Tinggalkan kemanusiaanmu dan jadilah penguasa bumi yang sebenarnya. Yang Mulia Utusan Maut bergegas mendekat dan berhenti di luar bencana. Dia berteriak, "Bunuh kekerabatan terakhir, kau bisa hidup." Di kejauhan, Qin Feng Qing, yang mengendalikan 6 roda surgawi, juga merasakan sesuatu. Dia menatap api neraka yang menyala-nyala, dan ketiga matanya dipenuhi air mata. "Bung, apa yang kau ragukan? Kenapa kau tidak bergerak?" Di lautan api neraka, semuanya berubah menjadi abu. Api perlahan meredup, dan momentum lautan api berangsur-angsur mereda. Dalam keadaan linglung, Yang Mulia Utusan Maut melihat Ah Chou lagi. Dia adalah pria yang jelek dan agung yang berjalan di lautan api. Di bahunya ada seorang gadis kecil dengan 2 tanduk kecil di kepalanya. Dia sangat murni dan menggemaskan. Ah Chou, yang berada di lautan api, berbalik dan tersenyum pada Yang Mulia Utusan Maut. Di depannya ada sebuah desa pegunungan. Ada seorang ibu tua duduk di depan rumah, seorang wanita sedang mencuci pakaiannya, dan sepasang anak berlarian dengan gembira. Ah Chou membawa gadis kecil itu dan menghilang bersama desa pegunungan yang damai, berubah menjadi mimpi.
Api neraka yang berkobar akhirnya mereda. Hanya abu yang tersisa di lautan api yang padam. Tidak ada yang lain. Penguasa bumi, Yang Mulia Surgawi utusan maut berbalik dan menghadapi pasukan Youdu dari para dewa dan monster iblis. Seorang teman Dao meninggal begitu saja. Apa yang dilihatnya dalam keadaan linglung seharusnya hanya obsesi penguasa bumi dan bukan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam obsesinya, penguasa bumi seharusnya memenuhi keinginannya. Qin Fengqing melihat pemandangan ini dari jauh. Dia merasa bahwa dia telah tumbuh lebih banyak dan jauh lebih dekat dengan penguasa bumi yang sebenarnya. Teman besar, jaga diri. Dia mengeksekusi roda surgawi 6 Dao dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu ajarkan padaku. Aku akan melindungi keadilan setelah kematian dan memberikan keadilan kepada semua makhluk hidup." Dia berjalan menyusuri 6 roda surgawi, dan kekuatan sihirnya masih menjaga sirkulasi 6 roda surgawi. Namun, pada saat ini, dia tidak perlu lagi menjaga 6 roda surgawi setiap saat. Yang Mulia Surgawi Su dan penguasa bumi pergi bersama. Tanpa Yang Mulia Surgawi Su, surga surgawi tidak lagi menjadi ancaman bagi alam primordial. Dia tidak perlu menjaga 6 roda surgawi Dao setiap saat. Qin Fengqing memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Youdu alam primordial terhubung, dan mereka bukan lagi dua dunia yang independen. Saat Yang Mulia Surgawi Su dan penguasa bumi berubah menjadi Dao Youdu, Dao besar Youdu menjadi lengkap sekali lagi. Dao besar yang mengisi Youdu tumbuh, membuatnya merasa penuh kekuatan. Pada saat ini, alam primordial tidak lagi memiliki ancaman Youdu, dan dia juga bisa melakukan pukulan dan tendangannya. Di langit di atas kedamaian abadi, Suandu kecil. Teman Dao penguasa bumi, apakah kamu telah memenuhi keinginanmu? Adipati surga melihat ke bawah, dan api Youdu di alam primordial telah padam. Jantungnya berdebar-debar, dan ia merasakan kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa. Ketika penguasa bumi pergi, dia mungkin tidak menyesal. Bagi orang luar, mereka mungkin sedih karena dia pergi, tetapi bagimu, teman Dao, kamu mungkin akan senang karena mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu telah menjadi manusia, dan kamu juga telah menjadi Dao. Kamu akan bersama putri dan keluargamu selamanya. Ini sangat melegakan. Raja Dewa Leluhur mengumpulkan Dao Surgawi menjadi harta karun tertinggi dan menghantamkannya dengan kejam ke wajah Adipati Surga. Wajah Adipati Surga terdistorsi, dan dia jatuh karena benturan itu. Dia menabrak Xuan kecil dan baru berhenti setelah waktu yang lama. Dia linglung karena penguasa bumi. Dalam sekejap, Raja Dewa Leluhur menyadari kelemahannya dan memukulinya dengan menyedihkan. Dia bukan tandingan putranya, Raja Dewa Leluhur sejak awal. Meskipun dia telah memahami inti Dao Surgawi dan telah mengolah alam Dao-nya ke alam yang sangat tinggi, sulit baginya untuk mencapai Dao dalam waktu singkat. Dia hanya bisa mengandalkan harta Dao Surgawi untuk melawan Raja Dewa Leluhur. Namun, harta Dao Surgawi telah berubah menjadi Suandu kecil untuk menghalangi pasukan dewa dan iblis Suandu, memberi Yang Mulia Surgawi Yue dan Lang-Lang waktu untuk mencegah pasukan Suandu menyerbu ke kedamaian abadi. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Di Suandu kecil, Yang Mulia Yue mengeksekusi kekosongan pemuatan dan mengiris ruang, membelah Suandu kecil menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Lang-Lang berdiri di sampingnya dan memvisualisasikan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, memvisualisasikan galaksi yang gemilang untuk melawan pasukan Sun Guardian dan MUN Guardian Suandu. Kedua belah pihak saling bentrok, dan matahari serta bulan memenuhi langit. Matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya membentuk semua jenis formasi yang luar biasa, mencoba menerobos batasan Suandu kecil. Namun, ketika berhadapan dengan Yang Mulia Yue dan Lang-Lang, formasi Sun Guardian dan MUN Guardian tampaknya melebar. Adipati Surga, situasinya sudah stabil. Yang Mulia Yue menyeka keringat di dahinya dan berteriak, "Kamu dapat mengambil harta karun Dao Surgawi sekarang." Selama periode waktu ini, Adipati Surga telah dipukuli sampai mati oleh Raja Dewa Leluhur, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Dia hanya bisa melarikan diri terus-menerus, tetapi tubuh jasmaninya ada di tangan Raja Dewa Leluhur. Kemanapun dia melarikan diri, Raja Dewa Leluhur selalu bisa menyerangnya. Tubuh jasmani Adipati Surga sedikit lebih rendah dari tubuh jasmani Kaisar Langit Kuno dari Primordium Agung, tetapi itu juga salah satu tubuh jasmani terkuat di dunia. Selama bertahun-tahun, Raja Dewa Leluhur menjadi lebih mahir dalam mengendalikan tubuh jasmani ini, dan kekuatannya juga menjadi lebih kuat. "Ayah, apakah kamu sudah mati atau belum?" Raja Dewa Leluhur sangat bersemangat saat dia mengeksekusi tubuh jasmani Adipati Surga, menyebabkannya melarikan diri ke segala arah. Namun, serangannya masih mendarat di tubuh Heaven Duke, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Heaven Duke mencoba memanggil harta karun tertinggi Heavenly Dao, tetapi Raja Dewa Leluhur mengangkat tangannya dan melambaikannya. Istana surgawi meledak dari tubuh jasmani Heaven Duke, menghalangi harta karun tertinggi Heavenly Dao satu demi satu, mencegahnya menyentuhnya. "Ayah masih memanjakanku."
Raja Dewa Leluhur tertawa keras dan berkata dengan bangga, itu membuatku membunuh ayah 2 kali untuk menebus keinginanku. Dia berjalan turun dari dahi tubuh jasmani Adipati Surga dan menatap Heaven Duke yang sedang berjuang keras. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keadilan dan kejujuran. Ayah, Anda selalu berbicara tentang keadilan dan kejujuran, tetapi Anda sebenarnya yang paling tidak adil. Serigala memakan domba, domba memakan rumput, rumput memakan tanah, ini adalah Dao Surgawi. Dewa kuno memakan setengah dewa memakan manusia, manusia memakan hewan dan tumbuhan, ini juga Dao Surgawi. Sebagai Adipati Surgawi, pemahaman Anda tentang Dao Surgawi terlalu sempit. Menghadapi perlawanan manusia, Anda sebenarnya membantu mereka alih-alih membunuh mereka. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah lembah mapel berkabut. Dia mencibir dan berkata, lihatlah manusia-manusia ini, makhluk-makhluk post-celestial ini. Mereka awalnya tidak bisa hidup selamanya, tetapi mereka bisa melawan surga dan hidup selamanya seperti dewa. Mereka awalnya tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka menciptakan teknik dan seni ilahi untuk mengendalikan kekuatan. Mereka menggali tambang, menambang logam ilahi, dan memurnikannya menjadi senjata untuk membantai para dewa. Mereka meratakan kaki bukit dan mengaspal jalan, mengubah sungai dan mengairi lahan pertanian. Mereka bahkan mengubah pertumbuhan tanaman untuk memuaskan selera mereka. Mereka bahkan mendistorsi Dao Agung Langit dan Bumi, dan mereka benar-benar mereformasi, melahirkan banyak teknik Dao yang awalnya tidak ada. Raja Dewa Leluhur mengulurkan tangannya dan meraih senjata Dao yang terbang menuju Adipati Surga. Dengan senjata Dao di tangan, harta Dao Surgawi lainnya langsung terbang dan mengelilingi Raja Dewa Leluhur. Mereka mengubah Dao Surgawi dan alam semesta. Namun, kamu tidak melakukan apapun. Sebagai dewa kuno, kamu seharusnya memiliki posisi, tetapi kamu tidak. Harta Dao Surgawi dikendalikan oleh Raja Dewa Leluhur, dan dia berjalan menuju Adipati Surga. Di belakangnya, tubuh jasmani Adipati Langit masih menyerang Adipati Surga dengan panik. Dahulu kala aku melihatnya bahwa makhluk-makhluk post-celestial ini akan menyebabkan kekacauan di alam semesta. Aku menyadari bahwa di masa depan, kekuasaan para dewa akan dihancurkan dan dirusak oleh mereka. Jika mereka dibiarkan tumbuh, kita akan menjadi budak mereka, sasaran perbudakan mereka. Raja Dewa Leluhur sangat marah, dan seni ilahi tubuh jasmani Adipati Surga menjadi lebih kejam. Sebagai Adipati Surga, mereka harus menghukum semua makhluk hidup. Ketika mereka menentang surga, mereka harus mengirimkan malapetaka untuk memusnahkan mereka. Mereka tidak menyembah dewa dan menggunakan bencana alam untuk mengajari mereka agar bersikap hormat. Ketika mereka membuka sungai, mereka akan mengirimkan banjir untuk menelan kota-kota mereka. Ketika mereka menambang urat biji, mereka akan dihancurkan oleh gempa bumi. Anda dapat membuat mereka melakukan tugas mereka dan melepaskan api surgawi untuk menutupi matahari dan bulan. Ketika banjir turun dari langit, akan terjadi kekeringan, tetapi Anda tidak akan melakukan apapun. Saya menyuruh Anda untuk menghancurkan mereka, tetapi Anda berbicara tentang keadilan surga. Sejak saat itu dan seterusnya, saya tahu Anda tidak dapat diandalkan. Anda sudah tua dan tidak dapat melihat pro dan kontra dari ini. Adipati Surga mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menahan tinjunya yang menghantam tubuh jasmaninya. Wajahnya berlumuran darah, dan dia berkata sambil tersenyum, anakku, jalan surga memiliki aturannya sendiri. Jalan itu tidak ada sebagai gembala, tidak ada sebagai fajar. Kamu masih tidak dapat memahami kalimat ini. Tinju lain dari tubuh jasmani Raja Dewa Leluhur menghantam tubuhnya, menjatuhkannya dari alam primordial. Raja Dewa Leluhur mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tubuh jasmani Adipati Surga mengulurkan telapak tangan untuk mengangkatnya, dan Raja Dewa Leluhur perlahan-lahan naik lebih tinggi. Dia akhirnya melihat Adipati Surga. Ini adalah Swandu, tempat tubuh jasmani Adipati Surga berada. Tubuh jasmani Adipati Surga belum benar-benar turun ke alam primordial karena tubuh jasmani ini terlalu besar. Dibandingkan dengan tubuh jasmani ini, alam primordial masih terlalu kecil dan tidak bisa turun sepenuhnya. Raja Dewa Leluhur hanya bisa mengendalikan separuh tubuh jasmani Adipati Surga dan memasuki langit alam primordial dari luar angkasa untuk bertarung dengan Heaven Duke. Sekarang, mereka telah kembali ke Swandu. Heaven Duke melayang di Swandu dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia terengah-engah dan berkata sambil tersenyum, anakku, aku tidak mengerti ini di masa lalu, tetapi kemudian, aku akhirnya mengerti. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan seolah-olah dia sedang membelai langit berbintang di alam semesta. Dadanya membusung saat ia berkata, lihat, dari Swandu kita, kau dapat melihat segala sesuatu di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan bentuk semua makhluk hidup masih hidup dalam pikiranmu. Kesedihan, kegembiraan, kesedihan, perpisahan, cinta, kebencian, dan kebencian dari dunia manusia semuanya ada di matamu. Apa dunia manusia ini? Raja Dewa Leluhur menggoyangkan senjata ilahinya,
dan 49 harta dao surgawi lainnya terbang mendekat. Mereka membentuk tombak panjang dan berjalan ke arahnya dengan niat membunuh. Ia mencibir dan berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan, ayah?" Adipati surga berdiri di Suandu dan melihat ke bawah keribuan dunia di langit. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata sambil tersenyum, "Dunia ini adalah lautan langit." Raja Dewa Leluhur sedikit tertegun, dan dia tertawa keras. "Ayah, otakmu memang telah dirusak oleh manusia, dan kamu mulai melontarkan omong kosong. Laut surgawi adalah tanah suci istana leluhur, dan itu tidak pernah menjadi dunia manusia." Saat itu, ketika alam semesta terbuka, laut surgawi lahir, dan sungai surgawi muncul dari laut surgawi, Suandu lahir. "Kamu sudah kacau sampai sejauh ini." Adipati surga menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Anakku, kamu masih belum memahami apa itu hati surga." Saat itu, aku juga tidak memahaminya. Hanya ketika Yang Mulia Surgawimu melemparkanku ke panggung 9 neraka dan aku berdiri di tengah panggung 9 neraka untuk melihat ke atas, aku mengerti apa itu dao surgawi dan apa itu hati surga. Dia memiliki kegembiraan yang tulus di dalam hatinya saat dia berkata, "Ketika aku berdiri di bawah dan melihat ke atas, aku melihat langit di atas kepalaku." Pada saat itu, aku akhirnya mengerti bahwa langit tidak ada, dan begitu pula dao surgawi. Ketika para penguasa penciptaan di istana leluhur melihat ke langit, langit pun lahir, dan begitu pula dao surgawi. Dao surgawi sebenarnya adalah dao dari semua makhluk hidup. Dia berkata dengan gembira, jantung surga sebenarnya adalah jantung semua makhluk hidup. Dunia manusia di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya adalah lautan langit, yang mencerminkan semua aspek dao surgawi. Semua makhluk hidup menciptakan dao besar surga dan bumi yang baru, dan surga dan bumi tidak terkejut atau marah karenanya. Sebaliknya, mereka menerimanya dengan diam-diam, dan surga dan bumi juga diam-diam mengalami perubahan. Mereka tidak akan mengalami malapetaka karena ini. Sebaliknya, makhluk hiduplah yang mengembangkan dao surgawi dan menyempurnakannya. Kamu menghentikan mereka adalah tindakan yang benar-benar menantang surga. Omong kosong. Raja Dewa Leluhur sangat marah, dan dia bergegas dengan tombaknya, ingin menusuk Adipati Surga. "Ayah, kamu tidak lagi layak menjadi Adipati Surga. Biarkan aku mengajarimu." Dia pernah membunuh Adipati Surga, dan pada saat itu, kemampuannya jauh lebih rendah daripada sekarang. Saat itu, kemampuan Adipati Surga jauh melampaui apa yang dimilikinya sekarang, dan ia dapat dengan mudah membunuh Adipati Surga lagi. Kali ini, ia akan menghajar Adipati Surga hingga jiwanya tercerai-berai dan pasir jiwa hitam itu tidak ada lagi. Ia menghantam Adipati Surga, dan Adipati Surga pun meledak. Tubuh jasmaninya hancur berkeping-keping, tetapi tidak berubah menjadi ketiadaan seperti yang ia duga. Roh primordial Adipati Surga telah pergi. Pada saat ini, Raja Dewa Leluhur melihat 9 panggung neraka. Itu pasti seni ilahi Kinmu. Selama pertempuran Suandu, Kinmu telah melemparkan 9 panggung neraka ke tubuh Adipati Surga. Seni ilahi semacam ini sangat luar biasa, dan itu adalah seni ilahi hati dao. Setelah itu, meskipun jiwa Adipati Surga dipanggil oleh Kinmu untuk merekonstruksi tubuh jasmaninya, hati daonya masih tetap berada di panggung neraka 9 dan tidak pernah keluar. Tidak hanya dia tidak keluar, dia tenggelam lebih dalam, membuat seni ilahi panggung neraka 9 semakin kuat. Raja Dewa Leluhur melihat ke arah panggung neraka 9 dan melihat roh primordial Adipati Surga berdiri di area inci persegi. Adipati Surga mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil tersenyum. "Anakku, ikutlah denganku untuk bertemu hati surga dan semua makhluk hidup." Raja Dewa Leluhur sangat marah. Dia melambaikan harta karun dao surgawi miliknya untuk menghancurkan tahap 9 neraka, menghancurkan hati dao miliknya, dan menghancurkan roh primordialnya. Tepat pada saat ini, Raja Dewa Leluhur tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan dia melihat dirinya mendarat di suatu area kecil. Dia mendongak dan melihat langit di atasnya. Haruskah aku membantu Adipati Surga? Di langit di atas lembah angin dingin alam purba, Yang Mulia Surgawi Yue menatap Suandu di langit dengan ekspresi khawatir. Namun, dia menenangkan diri dan mengeluarkan gukinya untuk meletakkannya di depan lututnya. Dia melihat ke arah pasukan surga surgawi. Jari-jarinya memegang senar sitar, tetapi dia tidak memainkannya. Dia menahan napas dan berpikir dalam hati, akan lebih berbahaya bagi Yang Mulia Surgawimu untuk menghalangi pasukan surga surgawi sendirian. Yang bisa kulakukan sekarang adalah menemukan momen paling penting untuk memainkan lagu Empat Tuan Muda Istana Miluo, mengacaukan pikirannya dan memberi Yang Mulia Surgawimu kesempatan untuk menang. Kesempatan ini cepat berlalu. Dia harus memanfaatkannya dan tidak boleh terganggu. Di perkemahan utama surga surgawi, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Hao, sementara yang satu mengendalikan tubuh jasmani primordial. Tuan Muda ketiga berdiri di luar wilayah Kinmu, sementara Tuan Muda keempat berdiri di dalam wilayah Kinmu. Tuan Muda ketiga perlahan menggerakkan kakinya dan mengamati keajaiban wilayah ini, mencari kekurangan Kinmu.
Di alam semesta masa lalu, meskipun ia telah berinteraksi dengan Tuan Muda ke-7 Kinmu berkali-kali, ia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni ilahi, jalur, keterampilan, dan keterampilan Kinmu. Tuan Muda ke-7 dari Istana Milwo pergi untuk menipu orang atau sedang dalam perjalanan untuk menipu orang. Ia tidak menghabiskan banyak waktu di Istana Milwo. Sekarang, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengamati Dao Kinmu. Dalam hal kultivasi, Kinmu bukanlah orang dengan kultivasi Qi vital tertinggi di era ke-17. Taichu, Kaisar Surgawi Hao, Qi vital mereka lebih padat daripada Kinmu. Kinmu kuat karena dia telah melampaui era ini terlalu jauh. Cakrawala, pengetahuan, dan fondasinya jauh melampaui Taichu dan Kaisar Langit Hao. Dia tidak jauh dari Tuan Muda. Bahkan Tuan Muda ketiga tidak berani mengabaikannya. Pada saat yang sama, pasukan utama surga yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di wilayah Kinmu, tidak dapat melarikan diri. Wilayah Kinmu terlalu aneh. Tidak peduli ke arah mana mereka menyerbu, mereka hanya bisa mendekati Kinmu, jadi mereka tidak berani bergerak. Terutama para praktisi kuat dari alam tahta kaisar dari surga surgawi, mereka tidak berani melangkah maju. Kinmu telah membunuh klon kepala balai lingguan dengan cara yang biadab dan mengerikan. Jika dia bergerak sendiri, dia akan berjalan di depan Kinmu kemanapun dia pergi. Itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Selain mereka, ada juga Dewa Kuno Taiji dan Permaisuri Surgawi. Dewa Kuno Taiji juga melihat bahaya dan tidak berani bergerak. Permaisuri Surgawi menyadari bahwa ketika dia menoleh, tidak peduli seberapa banyak dia menoleh, Kinmu selalu menghadapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya karena heran. Jadi dia menoleh 2 kali lagi dan terkikik. Pikiran Dewi Reruntuhan Akhir biasanya berbeda. Kinmu seorang diri menahan pasukan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari surga, sehingga tidak ada yang berani menyeberangi ladang ranjau. Jika 3 Tuan Muda dan 4 Tuan Muda tidak menggunakan aura mereka sendiri untuk menerobos wilayahnya, bahkan Yang Mulia Surgawi Su, Raja Dewa Leluhur, dan pasukan dewa dan iblis Wandu dan Youdu akan terperangkap di sini, tidak dapat melarikan diri. Hanya Tuan Muda ketiga yang mampu bertahan di wilayah Kinmu dan melompat keluar darinya. Ini saja menunjukkan betapa dalamnya fondasinya. 33 lapisan wilayah harta surgawi Kinmu tidak dapat dipahami, tetapi dia memahaminya dan masih bisa melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Kinmu bertemu dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Sejak dia menguasai tekniknya, wilayah harta surgawinya tidak pernah ditembus oleh siapapun. Ini adalah pertama kalinya. Tuan Muda ketiga tampaknya tidak memecahkannya. Sebaliknya, dia tampaknya telah melihat semua keajaiban wilayahnya. Tuan Muda keempat tidak berjalan-jalan seperti Tuan Muda ketiga. Dia berdiri di wilayah Kinmu dan melihat aula kekacauan Kinmu. Wilayah Kinmu memiliki total 33 surga. Di mata orang luar, ada total 33 Kinmu. Namun, yang aneh adalah bahwa keempat Tuan Muda itu tampaknya telah melewati wilayah 33 surga. Ada Tuan Muda keempat di setiap wilayah? Dia menggunakan metode lain untuk menunjukkan bahwa dia telah melihat menembus alam 33 surga. Metode kedua Tuan Muda itu berbeda, tetapi fondasi mereka tak terduga. Kinmu langsung merasakan tekanan. Dia ingin menghentikan pasukan surga surgawi di sini dan memberi waktu bagi kedamaian abadi, tetapi dari kelihatannya, misi ini sangat sulit. Tuan Muda ketiga dan keempat tidak bergerak. Meskipun mereka telah melihat menembus alam Kinmu, Kinmu tidak dikenal karena alam harta karun ilahinya di masa lalu. Tuan Muda ke-7 dari Istana Milwo telah mencapai Dao melalui kekacauan dan mengolah kuil kekacauan. Bahkan guru mereka, Tuan Istana Milwo, sangat memuji Kinmu. Mereka hanya meminjam tubuh jasmani Kaisar Surgawi Hao dan Taichu sehingga mereka bisa bertarung dengan Kinmu. Mengendalikan tubuh jasmani orang lain tidak semudah turun sendiri. Terlebih lagi, mereka masih harus berhadapan dengan Tuan Muda ke-7 dari alam semesta masa lalu, jadi ini adalah kesempatan langka. Mereka bisa melihat keajaiban aula kekacauan milik Tuan Muda ke-7 dan seni ilahi apa yang dimilikinya. Jika dia bisa melihat jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari Kinmu saat ini, dia bisa berhadapan dengan Tuan Muda ke-7 di masa depan. Aula kekacauan melayang di langit surgawi agung Kinmu, dan berisi energi tak terbatas. Namun, energi ini tersembunyi di aula dan tidak bisa bocor keluar. Langit surgawi agung Kinmu juga mengolah sistem penggunaan kekuatan untuk mencapai Dao seperti Taichu dan Kaisar Surgawi Hao, mengolah istana surgawi dan aula tahta. Namun, Kinmu tidak terpengaruh oleh perangkap ibu kota Giok. Ketika dia bertarung dengan penampakan 72 Master Aula, dia telah mematahkan perangkap dan mengendalikan kekuatan 72 aula. Di sisi lain, ketika dia mengolah kuil kekacauan, dia akan melompat keluar dari perangkap langit numinous. Tidak hanya itu, 3 Tuan Muda dan 4 Tuan Muda juga melihat metode lain untuk mencapai jalan dari Kinmu, seperti reruntuhan akhir Tuan Muda kedua yang mencapai jalan, serta wilayahnya yang mencapai jalan. Selain itu, pohon dunia Kinmu membuat mereka sedikit bingung.
Metode pencapaian Dao semacam ini seharusnya merupakan sistem unik dari era ke-17 yang belum sepenuhnya dikembangkan. Jika ada juga jalur kekacauan primordial, seseorang dapat melihat jalur dari 5 jalur-jalur dari jalur tersebut. Ini juga alasan mengapa Qin Mu begitu kuat. Tiba-tiba, Tuan Muda ketiga Ling Xiao menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, Tuan Muda keempat, Ji Xiao, yang telah berdiri di sana untuk mengamati, menggerakkan kakinya dan langsung melintasi lapisan ruang untuk tiba di depan Qin Mu. Qin Mu juga melakukan gerakannya pada saat yang sama. Dia tidak menggunakan seni ilahi lainnya dari alam Dao, dan gerakan pertama yang dia lakukan adalah seni ilahi alam Dao surgawi tingkat ke-33, Calamity Break. Seni ilahinya menetapkan jalan, dan pedang Calamity Breaking adalah seni ilahi terkuat yang pernah dia ciptakan. Itu dapat menembus semua seni ilahi Dao besar. Pedang ini mengandung fondasinya yang dalam, dan surga ke-33 dari alam Dao surgawi yang menerobos malapetaka juga menjebak lebih dari separuh dewa dan iblis dari surga surgawi. Bahkan permaisuri surgawi dan dewa kuno Taiji tidak berani bergerak. Dia telah mengolah ki primordial dan menggunakan rune primordial untuk menciptakan kembali seni ilahi ini. Kekuatannya pasti jauh lebih besar dari sebelumnya. Tuan Muda keempat Ling Xiao berjalan menuju pedang bencana pemecah dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah cahaya pedang yang menyerbu ke arahnya. Jari-jari mereka bertabrakan dengan pedang di udara, menciptakan suara mendesis. Qin Mu tidak memegang pedang di tangannya, jadi dia menggunakan ki primordialnya untuk berubah menjadi pedang ungu. Di sisi lain, Tuan Muda keempat, Ji Xiao, menggunakan jarinya untuk berubah menjadi seni ilahi. Dengan jentikan jarinya, ki ungu memenuhi udara. Itu juga ki primordial. Saat kedua seni ilahi itu bertabrakan, 33 domain surga melonjak hebat. Domain Dao Realm terbalik, waktu dan ruang terbalik, dan 33 surga miring. Semua orang di 33 domain surga tidak dapat menahan diri untuk tidak meluncur maju seolah-olah mereka jatuh ke singularitas yang sama pada saat yang sama. Mereka buru-buru menstabilkan tubuh mereka dan melihat bahwa mereka benar-benar telah dipindahkan ke alam lain selama bentrokan antara kedua tuan muda ini. Yang lebih mengejutkan adalah mereka bahkan lebih dekat dengan Qin Mu. Keringat dingin keluar di dahi semua orang. Hidung mereka terbuka, pupil mereka mengerut, dan tenggorokan mereka menjadi kering. Permaisuri surgawi terkekeh dan tiba-tiba mengeluarkan seni ilahi reruntuhan akhir miliknya. Jurang reruntuhan akhir muncul, dan tubuhnya terbang ke dalamnya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Selamat tinggal." Jurang reruntuhan akhir menelannya, dan jurang itu tertutup, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, dua dewa kuno Taiji menyatu dan berubah menjadi raksasa dengan kepala ular dan tubuh manusia. Mereka mengendalikan meja pasir Taiji untuk berputar, membawa mereka pergi dengan raungan. Waktu penangkapan mereka sangat cerdik. Itu adalah saat ketika Qin Mu dan Tuan Muda keempat, Cakrawala Ungu, beradu. Wilayah 33 surga bergetar dan hampir stabil. Ini adalah waktu terbaik untuk melarikan diri dari wilayah Qin Mu. Cahaya hitam beriak, dan permaisuri surgawi berjalan keluar dari jurang. Dia tersenyum dan berkata, "Kita bisa membunuh jalan menuju kedamaian abadi sekarang." Senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Pohon dunia di depannya hijau dan rimbun, menutupi surga. Dia masih berada di wilayah 33 surga dan bahkan lebih dekat dengan Qin Mu. Dia mengeksekusi seni dewa reruntuhan akhir, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari wilayah Qin Mu. Pada saat yang sama, meja pasir Taiji berputar dan berhenti tiba-tiba. Kedua dewa kuno itu terpisah, keringat membasahi wajah mereka saat mereka menatap Qin Mu di bawah pohon. Jarak antara mereka dan Qin Mu bahkan lebih dekat dari permaisuri surgawi. Mereka bertiga membeku di tempat dan tidak berani bergerak lagi. Tuan Muda keempat, Ji Xiao, melangkah maju. Pedang pemecah bencana milik Qin Mu tidak mematahkan seni ilahi jarinya ini. Jarinya adalah seni ilahi Istana Miluo, dan rune dasar adalah rune primordial. Itu sudah menjadi rune paling dasar dari Dao besar, dan tidak ada cara untuk mematahkannya. Dalam hal kekuatan dua seni ilahi, dia bahkan lebih kuat dari pedang pemecah bencana milik Qin Mu. Pada saat yang sama ketika pedang pemecah bencana patah, Qin Mu segera mengubah gerakannya dan menggunakan jari kabut agung untuk bertemu dengan jarinya. Seni ilahi mereka berdua hampir identik, tetapi perubahan di dalamnya berbeda. Meskipun jari primordial diubah dari rune primordial, pemahaman setiap orang berbeda, jadi perubahannya pun berbeda. Rune primordial dapat berevolusi menjadi Dao besar yang tak terhitung jumlahnya, dari 5 Grandmaster Prasurgawi hingga semua Dao besar Prasurgawi. Pada saat ini, mereka bersaing di atas fondasi mereka sendiri. Siapapun yang memiliki fondasi yang lebih dalam akan memiliki lebih banyak perubahan. Dada Qin Mu meledak, dan tubuhnya terbang mundur. Dia dipaku ke pohon dunia oleh jari langit ungu Tuan Muda keempat. Saat dia menabrak pohon dunia, wilayah 33 surga bergetar sekali lagi. Urutan setiap domain berubah lagi, dan formasi pasukan surga yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar lagi.
Kali ini, mereka menyadari bahwa mereka jauh lebih jauh dari Qin Mu dan tidak lagi jatuh ke arahnya. Mereka tidak bisa menahan napas lega. Qin Mu meluncur turun dari pohon dunia, dan tiba-tiba, ki primordial di aula kekacauan memenuhi udara. Ki primordial yang melonjak menyembur ke segala arah dan menyelimuti pohon dunia. Pada saat itu, pohon dunia tampaknya berada di reruntuhan akhir. Ki primordial di sekitarnya dipenuhi dengan angin panas dan sunyi. Itu bagaikan bencana yang menghancurkan dunia. Semua dao besar telah musnah. Taois kecil. Tuan muda keempat, Zi Xiao, berjalan ke dalam malapetaka kehancuran besar dan berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah pohon, Qin Mu mengulurkan tangannya dan menghunus pedangnya, menatap tuan muda keempat yang berjalan keluar dari kekacauan Qi. Sosok tuan muda keempat menjadi lebih jelas, dan tubuhnya tumbuh lebih besar. Dia berjalan dalam malapetaka kehancuran besar yang telah diubah Qin Mu, dan seolah-olah dia kebal terhadap semua metode dan selamanya tidak dapat dihancurkan. Bahkan angin kesepian tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat itu, di lembah Maple berkabut yang jauh, Yang Mulia Surgawi Yue menggerakkan jari-jarinya, dan nada-nada sitar bergema. Di bawah kendalinya, nada-nada sitar menyerbu wilayah Qin Mu dan memasuki telinga keempat Tuan Muda. Tuan Muda keempat mengangkat kakinya. Ketika dia mendengar nada-nada sitar, jantungnya tiba-tiba berdenyut, dan hati daonya menjadi gelisah. Cahaya pedang bersinar. Qin Mu menarik tangan kanannya. Ibu kota surga, tulisan membelah surga. Penghujat. Tuan Muda keempat mundur, tetapi cahaya pedang ini telah mengiris lapisan kekacauan. Satu pedang membelah langit dan memotong jantung alisnya. Pikiran Tuan Muda keempat berada dalam kekacauan, dan kesadarannya tampaknya telah terbelah dalam sekejap. Pedang Qin Mu telah membunuh kesadarannya dan melenyapkan kekuatannya. Di belakang Tuan Muda keempat, aula langit ungu runtuh dengan ledakan keras, dan pemandangan alam semesta terbuka ke dunia muncul. Tai Chu segera mengambil alih tubuhnya dan berubah menjadi untayan Tai Chu Qi untuk melarikan diri. Namun, dia heran melihatnya semakin dekat dengan Qin Mu. Sesosok muncul di depannya dan mencengkeram bagian belakang lehernya, melemparkannya keluar dari wilayah Qin Mu. Ekspresi Tuan Muda ketiga Zixia gelap saat dia melihat telapak tangan Qin Mu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Si tua tujuh, kau mempelajari seni ilahi seorang penghujat untuk menghadapi Istana Miluo. Kau punya motif tersembunyi." Penghujat, Qin Mu terengah-engah sejenak dan mencoba memulihkan luka-luka di tubuhnya. Namun, transformasi jari primordial Tuan Muda keempat melampaui miliknya, membuatnya tidak dapat mematahkannya dalam waktu singkat. Bukan tidak mungkin baginya untuk mematahkan transformasi seni ilahi ini. Qin Mu juga telah mempelajari jari primordial sebelumnya, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda keempat dalam hal transformasi. Selama dia memahami perubahan luka, dia dapat menyembuhkan cedera dao. Ketiga, kamu menyebut gerakanku ini sebagai seni ilahi penghujat. Dia dengan paksa menutup lukanya dan berkata sambil tersenyum, seni ilahi milikku ini tidak termasuk dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo, dan itu adalah seni ilahi dari penghujat Taois. Tanpa guru di sekitar, beberapa dari kalian menjadi semakin tidak punya nyali dan berpikiran sempit. Tidak apa-apa jika kalian tidak bisa menoleransi orang lain, tetapi kalian bahkan tidak bisa menoleransi jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang baru. Sungguh mengecewakan. Tidak heran Istana Miluo begitu busuk hari ini. Ekspresi Tuan Muda ketiga Ling Xiao muram, dan dia berkata dengan dingin, "Tujuh tua, kau tidak tahu asal-usul penghujat langit dan bumi, jadi wajar saja jika kau mempelajari seni bela diri mereka." Perang antara Istana Miluo dan Ibu Kota Langit telah berlangsung selama 10 siklus alam semesta. Ibu Kota Langit bukanlah jalan ortodoks, tetapi penghujatan terhadap Dao Agung Langit dan Bumi. Dengan mengandalkan kekuatan bela dirimu, kau telah mendatangkan malapetaka pada Dao Agung Langit dan Bumi. Sekarang, kau juga telah mengambil jalan yang salah ini. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, pertarungan antara kau dan aku hanyalah pertikaian internal Istana Miluo. Bahkan jika kita bertarung sampai kepala kita berdarah, itu tetap saja persaingan antara saudara senior dan junior. Namun, pertarungan antara penghujat Tiandu dan Istana Miluo berbeda. Ini adalah pertarungan antara ortodoksi, pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Tujuh tua, jangan salah paham. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Kakak ketiga, sekarang setelah kau dan kakak keempat bekerja sama untuk menghancurkan ortodoksiku, kau masih ingin aku berhenti menggunakan seni ilahi terkuatku? Ini memang kesepakatan yang bagus. Wajah Tuan Muda ketiga menjadi muram, dan penampakan pohon dao perlahan-lahan muncul di belakangnya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, keadaan pikiran saudara keempat memiliki kelemahan. Anda harus memanfaatkan kelemahannya untuk memaksanya mundur. Namun, saya tidak memiliki kelemahan ini. Saya memasuki Istana Miluo lebih awal dan mencapai Dao lebih awal lagi. Saat itu, ketika guru menyingkirkan Tiandu, saya juga hadir. Anda mengeksekusi seni dewa penghujat di depan saya, dan saya akan menggunakan seni pamungkas guru untuk membunuh Anda seperti bagaimana guru membunuh Tuan Tiandu.
pohon daonya menjadi lebih jelas. Buah dao di pohon dao juga perlahan-lahan muncul, dan dao yang terkandung di dalamnya berbeda. Penampakan pohon itu berakar di wilayah Kinmu dan menembus 33 surga. Itu bahkan lebih besar dari pohon dunia Kinmu dan bahkan lebih tak terbayangkan. Penampakan pohon dao ini saja sudah cukup untuk menekan wilayah dao realm Kinmu. Keduanya saling memandang, dan pupil mata Kinmu sedikit mengerut. Aula kekacauan kembali dipenuhi dengan ki primordial, dan membentuk sungai kekacauan yang panjang dan megah di sekitar pohon dunia. Itu seperti malapetaka kehancuran yang besar. Tidak hanya itu, auranya benar-benar meledak, menyebabkan domain dao realmnya hancur dan berubah menjadi kekacauan. Domain dao realmnya ditekan oleh Tuan Muda ketiga, jadi dia mungkin juga menghancurkannya juga. Alam dao adalah harta karun ilahinya, dan dia siap menghancurkannya dalam satu gerakan untuk memperkuat kekuatan Heaven Capital Heaven Splitting Writing. Wilayah 33 surga segera jatuh ke dalam malapetaka apokaliptik. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari surga surgawi di sekitarnya segera melihat fenomena apokaliptik yang mengerikan itu. Langit dan bumi mengering, dan semuanya runtuh ke arah Kinmu, berubah menjadi kekacauan utama dan malapetaka apokaliptik. Tidak peduli apakah itu matahari, bulan, bintang, atau dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga, semuanya hancur berkeping-keping dan lenyap tanpa jejak. Jika malapetaka apokaliptik ini meletus, pasukan surga surgawi yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan jatuh ke dalamnya dan hancur menjadi ketiadaan. Tepat pada saat ini, pohon dao Tuan Muda ketiga tiba-tiba bergetar. Akar, cabang, dan daun yang tak terhitung jumlahnya menembus 33 surga. Akar yang sangat tebal menusuk ke dalam bencana dan membekukannya. Angkatan laut surga, para guru dewa, dan seluruh pasukan merasa lega. Pada saat itu, dua dewa kuno Taiji bergegas ke langit dan berteriak, ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Alam harta karun ilahi Kinmu ditekan, dan keajaiban alam itu benar-benar lenyap. Seketika, pasukan surga surgawi dengan panik melarikan diri keluar, seolah-olah mereka baru saja mengalami kekalahan besar. Ada dewa dan iblis yang bergegas ke sana kemari secara acak, dan bahkan ada orang yang membunuh orang di depan mereka karena menghalangi jalan mereka. Untuk sementara waktu, pasukan surga surgawi bertempur di antara mereka sendiri, menderita banyak korban. Kedua dewa kuno itu dengan tergesa-gesa mengeksekusi meja pasir Taiji, yang berubah menjadi medan bintang Taiji yang menyapu pasukan surga surgawi dan mengirim mereka keluar dari wilayah itu. Kaki Kinmu tiba-tiba terbelah. Kakinya tidak seimbang, dan seolah-olah dia menginjak altar misterius yang dapat memisahkan langit dan bumi. Ki dan darahnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Dalam tubuh jasmani primordial chaos miliknya, garis keturunannya beredar, dan ki serta darah yang ganas menyebabkan luka di dadanya meledak lagi. Ki vital primordial chaos didorong hingga ekstrim olehnya, menyebabkan rambutnya terangkat ke langit dan bergoyang tak stabil. Kinmu menurunkan pinggangnya dan mengulurkan tangan kanannya untuk menghunus pedangnya. Ketika auranya mencapai puncaknya, tanah di sekitarnya bergemuruh terus-menerus. Pohon dunia di belakangnya disambar oleh ki dan darahnya yang melonjak, dan mencabut akarnya dari tanah. Akar memenuhi langit, dan akarnya seperti naga besar yang memutar tubuh mereka di udara. Cabang dan daun pohon dunia berdesir dan bergetar. Cabang dan daunnya seperti surga, berkilauan dan menarik perhatian. Urat daunnya seperti sungai dan gunung besar yang naik dan turun terus-menerus. Dan di cabang dan batang pohon, ada dao besar yang mengalir, bersinar dengan rune primordial yang sangat bagus. Kakinya bergetar hebat, dan reruntuhan akhir tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jurang yang tak terduga. Cahaya yang keluar dari jurang itu sangat padat, seperti gelombang pasang reruntuhan akhir. Di dalam cahaya itu, sekuntum bunga teratai dan dua daun teratai muncul. Di bawah bunga teratai terdapat lautan kekacauan yang terhubung dengan ki primordial di sekitarnya. Teratai itu bergetar sedikit dan mekar. Pada saat ini, di dalam wilayah Kinmu, hanya ada kekacauan dan ruang tanpa batas. Hanya malapetaka kehancuran yang tersisa berputar-putar, dan angin panas dan sunyi membawa api yang melonjak saat bertiup dalam malapetaka kehancuran. Auranya naik ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan suara daunnya bergemuruh. Pohon dunia dan reruntuhan teratai akhir membentuk pemandangan yang spektakuler setelah alam semesta hancur. Pada saat itu, Tuan Muda ketiga Ling Xiao mengangkat tangannya dan mendorong ke atas. Semua prajurit surga surgawi yang melarikan diri dari wilayah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengedarkan ki dan darah mereka. Istana surgawi terbang keluar dari jantung alis mereka dan melayang di belakang kepala mereka. Di istana surgawi itu, aula langit Numinous bersinar terang, dan jutaan dewa dan iblis, terlepas dari apakah mereka telah berkultivasi ke alam langit Numinous atau tidak, meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tuan Muda ketiga mengangkat telapak tangannya dan membaliknya ke bawah. Kekuatan aula langit Numinous milik prajurit surga surgawi runtuh, menghancurkan wilayah harta karun suci Kinmu. 32 suara benda berat yang bertabrakan terdengar berturut-turut, dan 33 surga langsung ditekan bersama, menekan Kinmu dan pohon dunia dengan kejam.
Tulang-tulang Qin Mu berderak karena tekanan, dan dia meraung dengan marah. Otot-otot di bawah kulitnya menggembung, dan kekuatan tubuh Grand Mist didorong hingga ekstrim. Sepatu di bawah kakinya tiba-tiba meledak, dan pakaian di tubuhnya juga terbelah menjadi beberapa bagian. Hanya celananya yang tersisa. Tiba-tiba, di belakang kepala Tuan Muda ketiga, aula langit Numinous perlahan bangkit. Itu sangat terang dan menekan tubuh Qin Mu dengan gemuruh. Iya, tubuh Qin Mu membungkuk, dan kulitnya meledak. Kabut darah naik, dan dia mengeluarkan raungan dari tenggorokannya. Menggunakan tangan kanannya sebagai pedang, dia mencabutnya dengan berani. "Tujuh tua, kamu keras kepala. Sepertinya kamu tidak bisa kembali ke masa lalu dan menjadi Tuan Muda ketujuh." Ekspresi Tuan Muda ketiga dingin saat dia mendekat. Seni ilahi yang luar biasa meledak di tangannya. 10 jarinya bergerak, dan setiap jarinya menggambar lengkungan yang sangat indah di angkasa. Di setiap lengkungan, ada semacam dao agung yang sempurna mengalir di sepanjang lengkungan. Itu tidak terlihat seperti seni ilahi, tetapi lebih seperti seni yang sangat indah. Ini adalah seni ilahi yang digunakan oleh penguasa Istana Miluo untuk membunuh penguasa ibu kota surga. Untuk membunuh musuh yang kuat ini, penguasa Istana Miluo bahkan telah mengasingkan diri selama ribuan tahun untuk memahami dao besar. Dia akhirnya berhasil keluar setelah ribuan tahun. Tuan Muda ketiga adalah saksi mata pertempuran ini. Dia secara pribadi telah melihat bagaimana penguasa Istana Miluo menggunakan seni ilahi semacam ini untuk membunuh penguasa Tiandu. Itulah akhir dari zaman ketujuh. Miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak saat itu, dan fondasi penguasa Istana Miluo telah lama melampaui masa lalu. Itu tak terduga. Tuan Muda ketiga baru memahami seni ilahi ini dan menguasainya pada akhir era ke-16. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan seni ilahi ini, tetapi dia tidak menyangka itu akan digunakan pada seseorang dari Istana Miluo, dan orang ini bahkan adalah Tuan Muda ketujuh. Lubang darah tiba-tiba meledak di tubuh Qin Mu. Meskipun dia memiliki tubuh jasmani terkuat di era ke-17 dan roh primordial, dia tidak dapat memblokir seni ilahi ini. Tuan Muda ketiga menghadapi pedang yang telah ditebas Qin Mu dan mengeksekusi seni ilahinya secara ekstrim. Tepat saat dia akan mati, 5 jari tangan kanan Qin Mu tiba-tiba terbuka dan mencengkeram wajahnya. Ledakan terdengar, dan tangan kanan Qin Mu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan seni ilahi ini. Daging dan darahnya langsung meleleh, hanya menyisakan tulang putih. Tuan Muda ketiga tercengang. Jurusnya ditujukan pada bagian pembukaan surga Qin Mu, tetapi jurus Qin Mu bukanlah volume modal pembukaan surga. "Kau telah ditipu, Tuan Muda ketiga." Wajah Qin Mu berlumuran darah, dan dia menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tangannya yang kurus kering masih berada di wajah Tuan Muda ketiga, dan dia memperlihatkan senyum gembira. "Kau menyebarkan begitu banyak kekuatan untuk menekanku, jadi kekuatanmu sendiri tidak cukup untuk membunuhku dalam satu serangan. Memang benar aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi guru menciptakan seni ilahi untuk menghadapi kakak kedua. Kau belum pernah melihatnya sebelumnya, kan?" Tali merah itu memasuki pikiran Tuan Muda ketiga dan melewati bagian belakang kepalanya, meledakkan ki dan kesadaran primordial yang ia gunakan untuk menyerang tubuh jasmani Kaisar Surgawi Hao. Ki primordial yang mengerikan itu membawa kesadaran Tuan Muda ketiga dan terbang mundur. Tali merah menyebar ke segala arah dan berubah menjadi rantai padat yang terbang mundur dengan cepat. Rantai itu membentang ke segala arah, mengunci aula langit Numinous yang menekan Qin Mu. Itu mengangkat aula besar dan terbang menuju kesadaran Tuan Muda ketiga. Aula langit Numinous bertabrakan dengan ki primordial dan kesadaran Tuan Muda ketiga. Dengan suara keras, ki primordial dan kesadaran Tuan Muda ketiga menabrak aula yang berharga itu. 5 tali merah itu mengunci pintu aula yang berharga itu dan berubah menjadi jaring. Kelima tali itu masuk jauh ke dalam aula dan mengunci kekuatan dan kesadaran Tuan Muda ketiga. Qin Mu tersenyum, dan tubuhnya bergoyang. Di depannya, Kaisar Langit Hao sadar kembali, dan ekspresinya berubah drastis. Dia berbalik dan pergi, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir keluar dari alam harta karun ilahi Qin Mu. Qin Mu tertawa keras, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, menghalangi tawanya. Dia duduk dengan berani di bawah pohon dunia, dan di bawahnya ada reruntuhan teratai akhir. Wilayah kekuasaannya menyusut dengan cepat, tetapi masih ada radius 1000 mil. Wilayah kekuasaannya compang-camping, dan ada lubang di mana-mana. Para dewa dan iblis dari surga telah lama melarikan diri, meninggalkan mayat-mayat di wilayah kekuasaannya. Kedua dewa kuno itu merapikan para prajurit dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak dengan kepala tertunduk. "Yang mulia surgawimu sudah mati?" Sudut mata yang mulia surgawi Yin berkedut. Dia ingin maju untuk memeriksa, tetapi dia tidak berani maju dengan gegabah. Dia segera menukar 100 prajurit dari surga dan berteriak, "Masuk dan lihat apakah dia hidup atau mati." 100 prajurit itu sangat tidak mau, tetapi mereka harus mematuhi perintah militer. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan berjalan ke wilayah Qin Mu yang hancur.
Kaisar Hao Tian telah mundur ke depan aula istana samping. Ketika dia melihat situasinya, dia buru-buru berhenti dan melihat ke kejauhan. 100 prajurit itu menumbuhkan keberanian mereka dan bergerak maju dengan hati-hati. Mereka masih lebih dari 10 mil jauhnya dari Qin Mu dan hanya merasakan aura Qin Mu menjadi lebih lemah saat mereka merasa sedikit tenang. Tiba-tiba, Qin Mu bergerak, dan 100 prajurit itu berteriak keras. Mereka buru-buru berbalik untuk melarikan diri sambil berteriak tanpa henti. Mundur 3000 mil. Kaisar Hao Tian berbalik dan berteriak. Pasukan besar dari surga meraung dan melolong di sepanjang jalan. Mereka merasa bahwa Qin Mu dapat melakukan pembantaian kapan saja. Ketika pasukan mundur sejauh 3000 mil, para jenderal menghentikan para prajurit yang melarikan diri dan menstabilkan formasi mereka. Kaisar Hao Tian mendongak dan melihat Qin Mu masih duduk di sana tanpa bergerak. Yang mulia surgawimu sudah seperti anak panah yang siap melesat. Tai Chu melangkah maju dan menasihati, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengirimnya kembali ke alam prasejarah. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan lain. Kaisar Hao Tian menatap Qin Mu dan sedikit ragu. Aura Qin Mu menjadi lebih rendah beberapa hari ini. Jika dia terluka, dengan pencapaian Qin Mu, lukanya seharusnya sedikit mereda dan auranya seharusnya meningkat perlahan. Namun, aura Qin Mu menjadi lebih lemah, membuatnya ragu-ragu. Menurut pemahamannya tentang Qin Mu, ini kemungkinan besar adalah jebakan. Yang mulia surgawimu memang terluka, dan itu adalah luka yang sangat serius. Dia tidak bisa langsung datang kepada kita, dia menunggu kita untuk menyerahkan diri kepadanya. Kaisar Hao Tian berkata, Yang mulia Kaisar, para prajurit dari surga surgawiku telah bertempur selama bertahun-tahun dan menderita banyak korban. Selain itu, kita belum menaklukkan surga selatan, jadi perbekalan kita kurang. Si pencurimu itu jahat dan licik, menunggu kita jatuh ke dalam perangkapnya. Kalau begitu, mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk mengatur ulang diri kita dan memerintahkan pasukan untuk memanen perbekalan dari surga terdekat? Tai Chu mengerutkan kening. Ia ingin berkata lebih banyak, tetapi Kaisar Langit Hao berkata, ia menghancurkan kekuatan Tuan Muda keempat Istana Miluo, dan kekuatan serta kesadaran Tuan Muda ketiga juga disegel olehnya. Tuan Muda ketiga juga butuh waktu untuk memutuskan tali merahnya. Tidak masalah apakah ia ingin mengulur waktu atau menipuku, itulah yang kuinginkan. Baginda Kaisar Agung, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku punya keputusanku sendiri. Tai Chu menghela napas. Di masa lalu, meskipun Yang Mulia Surgawi Hao memiliki banyak hal yang tercela, ia tidak pernah kehilangan semangat dalam hatinya. Ia selalu bertekad untuk berkembang dan dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Sejak Kaisar Hao Tian dikalahkan oleh Yang Mulia Surgawi Yun di kekosongan tertinggi, ia mulai gemetar ketakutan. Ia tidak berani mengambil risiko dan mencoba lagi. Yang Mulia Surgawi Yun telah menghancurkan hati Daonya. Ia tidak mencari pujian, tetapi ia berusaha menghindari kesalahan. Namun, ia akan dengan mudah kehilangan kesempatan yang baik. Ketika Tai Chu memikirkan hal ini, dia berkata, Yang Mulia, ransum dan perbekalan tentu saja penting, tetapi dia tidak akan bisa menghadapi Yang Mulia Surgawimu dengan mudah. Sekarang, kita dapat berpencar menjadi dua kelompok dan melewati Yang Mulia Surgawimu, menyerang lembah mapel berkabut dari kiri dan kanan. Alam tertinggi dari Eternal Peace sekarang hanyalah alam ibu kota Giok. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan dapat menemukan kesempatan yang baik untuk menghancurkan Eternal Peace. Kaisar Surgawi Hao ragu sejenak. Dia juga tahu bahwa waktunya sulit didapat. Eternal Peace sedang menerapkan teknik baru dalam skala besar, dan sistem kultivasi baru hanya akan memakan waktu 10 tahun paling lama agar sekelompok besar praktisi kuat muncul. Pada saat itu, ingin mengalahkan Eternal Peace akan sesulit naik ke surga. Semoga dua Yang Mulia Surgawi Taiji, satu di kiri dan satu di kanan, memimpin Angkatan Laut Master Ilahi untuk menyerang lembah mapel berkabut. Kaisar Hao Tian mengeluarkan dekrit. Yang Mulia Surgawi Taiji telah mengerahkan pasukannya seperti dewa. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini dan menginjak-injak terusan Lan Feng. Permaisuri Surgawi tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa Yang Mulia tidak mengirimkan pengawal hutan berbulu, pasukan perkasa ilahi, dan pasukan bela diri naga. Beberapa pasukan ini sebanding dengan Yang Mulia Surgawi, dan mengerahkan mereka adalah waktu terbaik untuk menghadapi perdamaian abadi. Kaisar Hao Tian meliriknya dan berkata sambil tersenyum, hutan berbulu kiri dan kanan, kekaguman ilahi kiri dan kanan, bela diri naga kiri dan kanan, mereka adalah pengawal kekaisaran Kaisar Surgawi. Bagaimana mereka bisa dikirim sekaligus? Hati permaisuri Surgawi menjadi dingin, tetapi dia masih belum menyerah. Yang Mulia, kami adalah dewa yang telah mencapai jalan, dan kami adalah dewa yang telah mencapai jalan untuk melindungi kepentingan surga Surgawi. Kami akan bertarung sampai mati, jadi bagaimana kami bisa membiarkan dewa kecil seperti hutan berbulu, kekuatan ilahi, dan bela diri naga melindungi kami? Kaisar Surgawi Hao ragu-ragu, dan dia berkata, Ibu benar. Namun,
Nagavi adalah pengkhianat. Dia memimpin pasukan besar dunia binatang untuk menyerang dari belakangku, jadi kami membutuhkan pengawal kekaisaran untuk melenyapkannya. Taichu berkata dengan tegas, tidak perlu begitu banyak orang. Kaisar Hao Tian berkata, kalau begitu, kirim pasukan Divine Might kiri dan kanan untuk menyerang lembah mapel berkabut. Permaisuri surgawi sangat marah hingga tertawa. Untuk menghadapi Dragon V, kita hanya perlu mengirim pengawal hutan berbulu kiri ke depan. Pengawal kekaisaran lainnya bisa menuju lembah mapel berkabut. Setelah kita menghancurkannya, kita bisa langsung menuju ibu kota Eternal Peace dan menghancurkan Eternal Peace. Kaisar Langit Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu, yang mulia surgawimu sedang duduk di sana. Jika para penjaga dikirim ke depan dan dia tiba-tiba meledak, para penjaga akan hancur. Anda tidak mempertimbangkan hal-hal dengan benar, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Permaisuri Langit sangat marah dan berbalik untuk pergi. Taichu mengikutinya keluar dan berbisik, kondisi Kaisar Langit tidak baik. Dia telah kehilangan dorongan dan keberaniannya. Dalam pertempurannya dengan Yang Mulia Surgawi Yun, klon tuan muda keduanya dihancurkan oleh Yang Mulia Surgawi Yun, dan tubuh Dao reruntuhan akhir miliknya juga hancur. Saya khawatir dia telah jatuh dari alam makhluk Dao, jadi dia khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi dan tidak berani maju. Keadaannya saat ini sangat tidak menguntungkan bagi surga surgawi. Meskipun tidak mungkin bagi surga surgawi untuk kalah, bahkan jika mereka mengalahkan perdamaian abadi, ki vital mereka akan sangat rusak. Kita bahkan mungkin berisiko mati. Permaisuri Langit mengerti apa yang dimaksudnya. Mustahil bagi surga untuk kalah karena ibu kota Giok dari istana leluhur. Dalam pertempuran ini, bahkan jika kekuatan surga surgawi rusak parah, mustahil bagi surga surgawi untuk gagal. Surga surgawi hanya dapat mengorbankan beberapa surga, dan ketika penerus ibu kota Giok dari istana leluhur turun, kedamaian abadi akan musnah. Ini adalah perang yang tidak bisa kalah, tetapi satu-satunya yang bisa kalah adalah 10 yang mulia surgawi. 10 yang mulia surgawi mungkin terluka atau terbunuh, kehilangan status dan manfaat mereka. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Taichu melihat ke kejauhan dan berkata, sejak Kaisar Hao Tian naik tahta, Yang Mulia Surgawi Huo meninggal, Kaisar Dewa Langshuan meninggal, dan sekarang Yang Mulia Surgawi Su juga meninggal. Semua teman lamanya telah menghilang, yang membuatku mendesah. Kaisar Surgawi rakus akan kekuasaan dan tidak ingin memberikannya kepada teman-teman lamanya, dia juga tidak ingin memberikannya kepada ibu kota Giok dari istana leluhur. Akibatnya, perang melawan alam primordial ini menjadi kacau. Sekarang dia takut akan pertempuran dan kekalahan, itu mungkin sangat berbahaya bagi kita. Permaisuri Surgawi berhenti dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, kamu ingin melumpuhkan Kaisar Surgawi Hao dan naik tahta sendirian? Taichu, mengganti Kaisar Surgawi saat ini akan membangkitkan moral pasukan. Langit surgawi akan tak terkalahkan dan dikalahkan. Tubuh Taichu sedikit gemetar saat menatapnya. Tiba-tiba dia berkata, kamu bukan Nyonya Yuanmu. Nyonya Yuanmu tidak akan menganalisis pro dan kontra dengan begitu serius. Permaisuri Langit melangkah maju dan berkata, kita adalah suami istri, dan kamu baru menyadari sekarang bahwa aku bukan adik perempuan jalang itu? Hehe, pria selalu berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka. Taichu, apakah kamu tidak menyadarinya? Kekuatan utama pertempuran ini bukan lagi kita, tetapi Istana Miluo. Kita hanya perlu melindungi diri kita sendiri dalam pertempuran ini. Taichu segera menyusulnya dan merendahkan suaranya. Setelah penerus Dao Istana Miluo datang, kekuatan kita akan menjadi seperti mimpi. Lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Permaisuri Langit meninggalkan kata-kata ini dan meninggalkannya di sana. Taichu mengerutkan kening dan tidak mengikutinya. Kaisar Hao Tian berdiri tegak dan melihat ke kejauhan. Dia melihat Yang Mulia Surgawi Taiyin dan Yang Mulia Surgawi Taiyang memimpin Angkatan Laut Sungai Surgawi dan Guru Ilahi Surgawi dengan cara yang megah menuju lembah mapel berkabut. Kedua pasukan menghindari Qin Mu dan menggambar lingkaran besar dengan dia sebagai pusatnya. Sementara itu, wilayah harta karun ilahi Qin Mu bahkan lebih bobrok. Itu telah menyusut hingga radius 100 mil, dan aura Qin Mu menjadi lebih lemah. Kaisar Hao Tian merasakannya secara terperinci. Pada saat ini, Qin Mu seperti lilin ditiup angin, dan meskipun tampaknya dia bisa dipadamkan, dia terluka. Tuan muda ketiga menggunakan seni ilahi milik guru istana Miluo untuk melukainya dengan parah. Luka-lukanya pasti sangat parah, dan dia bahkan bisa mati. Kaisar Hao Tian khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa melawan. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sana, mengabaikan Angkatan Laut Sungai Surgawi dan para guru ilahi dari surga surgawi yang melewatinya. Namun, bagaimana aku tahu jika dia sengaja bertindak lemah? Dia mondar-mandir seperti harimau ganas yang terperangkap dalam sangkar, cemas dan gelisah. Luka-lukanya sangat parah. Selama aku melemparkannya ke reruntuhan akhir atau ke ibu kota Giok istana leluhur untuk menenggelamkan sungai, aku bisa menyelesaikan masalah besar ini dalam satu gerakan. Dia bisa pergi dan menjadi tuan muda ketujuhnya.
Jika tidak ada yang mengorbankannya, dia tidak akan pernah bisa kembali. Jika itu masalahnya, aku akan menang. Tidak ada orang lain, yang disebut Yang Mulia Utusan Maut dan Yang Mulia Yue, yang cocok denganku. Namun, dia berhenti di tengah jalan dan menatap dengan mata terbuka lebar. Bayangan Yang Mulia Yun muncul di depan matanya. Namun, masih ada Yang Mulia Yun. Yang Mulia Yun, kau pasti sudah mati, kan? Tidak, belum tentu. Aku melihatmu pergi dengan mataku sendiri. Luka-lukamu sangat serius dan sulit disembuhkan, tetapi kau pasti bersembunyi. Hehe, kau mencari kesempatan lain untuk berkomplot melawanku. Ada ketakutan dan kemarahan di matanya. Dia berjalan seperti harimau yang terperangkap, tidak dapat menggunakan kekuatan bela dirinya. Raungan tumpul keluar dari tenggorokannya. Yang Mulia Surgawi Yun, itu kamulah yang menempatkanku dalam kesulitan ini. Aku tidak akan dikalahkan olehmu. Aku memegang kekuatan besar dan mengendalikan pasukan 10 juta dewa dan iblis, dengan surga yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandoku. Aku masih memiliki pengadilan leluhur dan ibu kota Giok di belakangku. Jika kamu ingin menyergapku, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Matanya berbinar, dan suaranya sedikit serak. Benar, korbankan beberapa surga dan biarkan penerus ibu kota Giok turun. Benar. Hehe, tidak ada yang bisa mengalahkanku dan merebut kekuatanku. Matanya dipenuhi dengan kekejaman saat dia memanggil 5 kaisar dan memberi mereka beberapa instruksi dengan suara rendah. 5 kaisar dewa dari 5 kaisar terkejut, dan kepala tahta kaisar, Hua Liu Shao, keringat dingin menetes di dahinya. Dia membungkuk dan berkata, Yang Mulia telah mengirim beberapa pasukan ke surga lain untuk menjarah budak dan ransum. Tindakan ini telah membuat banyak prajurit tidak senang. Sebagian besar prajurit di pasukan itu berasal dari dunia. Tatapan Kaisar Hao Tian tajam, dan suaranya serak. Menteri Hua, katakan lagi. Hua Liu Shao berlutut di tanah dan bersujud. Aku pasti tidak akan mengecewakan Yang Mulia dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kaisar Hao Tian mendengus dan melambaikan tangannya. Kelima kaisar mundur dan segera memeriksa pasukan mereka sebelum pergi. Dan kau, Yang Mulia Surgawi Mu, Kaisar Hao Tian menatap tajam ke arah Qin Mu di kejauhan. Alam harta karun ilahi Qin Mu telah menyusut menjadi seukuran lingkaran persegi. Seolah-olah dia adalah lampu yang kehabisan minyak. Kau juga menunggu untuk menyergapku. Kaisar Surgawi Hao mendengus marah. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Kelima kaisar memimpin pasukan mereka keluar dari perkemahan utama surga surgawi, menuju surga di sebelah kiri. Aliran sungai membuat wajah mereka tampak khawatir. Keempat kaisar lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Saudara Hua, situasi di surga sangat hebat. Kita akan menerobos desa Riang dan mendekati kedamaian abadi. Selama kita menerobos lembah Lan Feng, kedamaian abadi tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Mengapa Saudara Hua masih begitu khawatir? Langit surgawi mungkin tampak menyerang kota-kota dan menjarah tanah, mengalahkan desa Riang dan kedamaian abadi, tetapi mereka sebenarnya kalah dalam semua jenis pertempuran sampingan. Hua Liu Shao menghela napas dan berkata, sekarang Yang Mulia Su telah tewas dalam pertempuran, Youdu telah jatuh. Jika Xuandu juga jatuh, situasinya akan berakhir. Yang Mulia, dia ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berkata, jika Yang Mulia mengerahkan pasukannya untuk menyerang lembah Mapel berkabut, masih akan ada kesempatan bagi kita untuk menghancurkan kedamaian abadi. Namun, Yang Mulia telah membuat langkah bodoh dan memerintahkan kita untuk mengorbankan surga lainnya agar penerus prasejarah dapat turun. Hehe, sebagian besar prajurit surga surgawi kita berasal dari ribuan dunia dan surga. Dia mengerutkan kening dan merendahkan suaranya. Pengorbanan darah ke surga lain, apa yang akan dipikirkan para prajurit? Berapa banyak surga lain yang datang untuk membantu surga surgawi ketika mereka datang untuk menekan alam primordial kali ini? Jika itu di masa lalu, dengan perintah dari surga surgawi, semua surga besar akan berkumpul dan menumpuk perdamaian abadi sampai mati. Sekarang, hanya ada sedikit orang di ribuan surga yang datang untuk membantu surga surgawi. Sebaliknya, ada cukup banyak dewa dan iblis dari surga lain di kamp perdamaian abadi. Dia menghela napas gemetar. Jika Yang Mulia mengorbankan surga lain lagi, saya khawatir seluruh dunia dan surga harus mendukung perdamaian abadi. Di pasukan surga surgawi kita, mungkin akan ada banyak dewa dan iblis yang akan memberontak dan bahkan memberontak terhadap musuh. 4 kaisar lainnya saling memandang. Saudara Hua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hua Liu Shao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan 2 aliran air mata lama mengalir dari sudut matanya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus setia kepada surga dan membalas kebaikan Yang Mulia. Kita hanya bisa berjalan di jalan ini sampai akhir. Jika surga menang, itu akan baik-baik saja, tetapi jika surga kalah, hehe, generasi mendatang akan dikutuk. 2 dewa kuno Tai Chi memimpin angkatan laut sungai surgawi dan para guru surgawi surga, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, berbaris sejauh 3.000 mil dari tempat Qin Mu berjaga.
Yang Mulia Surgawi Yang dan Yang Mulia Surgawi Yin tetap berada di tengah, memantau pergerakan Qin Mu setiap saat. Dia melihat Qin Mu duduk di sana dengan kepala tertunduk, tak bergerak. Tiba-tiba, alam harta karun surgawi Qin Mu lenyap tanpa jejak. Melapor ke Yang Mulia Surgawi. Seorang jenderal dewa buru-buru melaporkan, Yang Mulia Surgawi Mu telah meninggal. Yang Mulia Surgawi Yang dan Yang Mulia Surgawi Yin menerima berita itu hampir bersamaan, dan mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Namun, mereka sedikit ragu. Mereka berdua menatap Qin Mu, dan mereka melihat darah tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lautan darah. Mayat Qin Mu duduk di lautan darah, dan Qi ungu di lautan darah itu bergejolak. Ada juga Qi primordial yang memenuhi udara. Pohon dunia Qin Mu dan teratai reruntuhan akhir masih ada di sana, tetapi mereka memang mati. Yang Mulia Surgawi Mu benar-benar mati. Kedua Yang Mulia Surgawi itu tidak berani memastikan. Itu palsu. Kaisar Hao Tian berdiri di depan aula istana samping dan tertawa keras. Anjing tua Mu, jangan berani-berani berbohong padaku. Kaisar Hao Tian menatap tajam ke arah Qin Mu yang berada jauh. Tiba-tiba dia berbalik dan datang ke depan aula langit Numinous. Dia melihat bahwa pintu aula langit Numinous disegel oleh jaring tali merah dan tidak bisa masuk. Sementara itu, denyut nadi yang mengerikan datang dari aula seolah-olah seseorang sedang bertarung di dalam. Itu seharusnya kesadaran Tuan Muda ketiga yang mengendalikan kekuatan aula langit Numinous untuk melawan tali merah Qin Mu, mencoba untuk menghancurkan seni ilahi. Kaisar Hao Tian bersujud dan berkata, Tuan Muda Ling Xiao, Yang Mulia Surgawi Mu tidak lagi bernapas. Apakah dia meninggal? Keributan di aula tiba-tiba menjadi tenang, dan suara Tuan Muda ketiga terdengar. Tuan Muda ketujuh Istana Miro selalu berada di alam semesta masa lalu, jadi bagaimana mungkin dia bisa mati? Banyak orang telah mencoba membunuhnya di era alam semesta masa lalu, tetapi dia masih hidup dan sehat. Bahkan malapetaka kehancuran besar dan malapetaka penciptaan mungkin tidak dapat membunuhnya. Dia yang sekarang terluka parah, jadi dia mengambil kesempatan untuk memasuki kehancuran dan memalsukan kematiannya. Kaisar Hao Tian tercengang. Untung saja aku tidak tertipu. Tuan Muda ketiga berkata, namun, luka-lukanya sangat parah, jadi dia seharusnya tidak punya banyak kekuatan lagi. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan setengah bulan untuk mengecilkan harta karun ilahinya dan memasuki kehancuran untuk memalsukan kematiannya. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa menyembuhkan luka-lukanya dengan satu pikiran. Jurusku itu adalah seni ilahi yang diciptakan oleh guruku, penguasa sekte penghancur surga. Jika dia terkena jurus itu, akan sangat sulit baginya untuk memasuki kehancuran. Setelah memasuki kehancuran, akan sangat sulit baginya untuk membuka langit dan terlahir kembali. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak hidup atau mati. Dia mencoba meminjam kekuatan masuk dan kehancuran untuk mematahkan luka Dao yang kutinggalkan untuknya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kaisar Hao Tian mengangkat kepalanya dan berteriak, apa maksud Tuan Muda? Dia yang sekarang tidak memiliki banyak kekuatan tempur lagi. Dia tidak memiliki banyak kekuatan, dan dia tidak terlalu mengancam. Kau dapat menangkapnya dan mengirimnya ke istana leluhur untuk ditenggelamkan ke dalam sungai. Tuan Muda ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita melemparkannya kembali ke sungai panjang kekacauan di ibu kota Giok, dia tidak akan dapat kembali ke sini kecuali dia melakukan pengorbanan darah juga. Namun, pengorbanan darah itu dipimpin olehku dan telah dipersiapkan selama 6 miliar tahun. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali. Selama kita mengirimnya kembali, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, dan kedamaian abadi dapat dipatahkan dengan jentikan jari. Jantung Kaisar Hao Tian berdebar kencang. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan menatap Qin Mu dari jauh. Seni ilahi ini diciptakan oleh guruku untuk menjebak Tuan Muda kedua Wuji. Meskipun si tua tujuh baru mempelajari dasar-dasarnya, aku akan membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun untuk memecahkan seni ilahi ini. Suara Tuan Muda ketiga terdengar. Lakukan apa yang perlu kau lakukan beberapa hari ini dan jangan datang dan menggangguku. Jika kau fokus untuk memutuskan simpul merah, kau akan mudah menderita serangan balik jika kau terganggu. Jangan sentuh simpul merah itu, mengerti? Hanya ada satu pikiran di benak Kaisar Hao Tian, dan dia tidak mendengarnya dengan jelas. Kemanapun tatapannya tertuju, dia melihat Qin Mu duduk di bawah pohon dunia. Dua dewa kuno Taiji memerintahkan anak buah mereka untuk menyelidiki. Sebelum pengintai dari surga dapat mencapainya, mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi beberapa gumpalan ki kekacauan. Kedua dewa kuno itu melompat kaget dan buru-buru mengeksekusi meja pasir Taiji untuk mengambil posisi bertahan. Namun, Qin Mu masih tidak bernapas dan terus duduk di sana. Hanya ki kekacauan primal yang telah diubah oleh para pengintai dari surga surgawi yang diarahkan ke kolam darah di bawah Qin Mu. Di sana terasa damai. Tiba-tiba, tatapan Dewi Yin Agung berkedip, dan dia mengeksekusi seni ilahinya. Seni ilahi berubah menjadi sungai panjang yang panjangnya 1000 mil. Sungai itu meraung dan mengalir langsung ke Qin Mu. Ketika sungai panjang itu mengalir deras ke depan, sungai itu berubah dengan cepat.
Ketika mendekati Kinmu, sungai itu telah berubah menjadi tubuh dari daging dan darah. Itu seperti naga panjang yang panjangnya 1000 mil, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tampak ganas. Seni ilahi dewa kuno Taiji benar-benar luar biasa dan tak terduga. Kekuatan serangan ini sangat kuat, dan dilepaskan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan Yang Mulia Surgawi harus berdiri untuk menghalanginya. Pada saat yang sama, Yang Mulia Surgawi San juga mengeksekusi seni ilahinya sendiri, dan seni ilahi mereka saling melengkapi dengan sempurna. Dua naga panjang, satu hitam dan satu putih, saling melilitkan kepala dan ekor mereka, berubah menjadi seni ilahi yang hebat. Namun, sebelum seni ilahi yang besar itu dapat mencapai Kinmu, cabang-cabang dunia di belakangnya menari dan menembus seni ilahi itu, membunuh dua naga hitam dan putih itu. Setelah kedua naga itu mati, mereka berubah menjadi gumpalan ki primordial yang mengalir ke kolam darah di bawah Kinmu. Ketika Kaisar Hao Tian melihat ini, dia sedikit ragu. Meskipun tubuh jasmani Kinmu sangat kuat dan masih memiliki sedikit kekuatan setelah kematiannya, itu tidak sampai pada tingkat di mana ia begitu kuat setelah kematiannya. Mungkinkah dia masih memiliki kesadaran dan dapat mengendalikan pohon dunia dan kolam darah kekacauan untuk menyerang para dewa yang dekat dengannya? Tuan muda ketiga, orang biasa bahkan tidak bisa mendekati tubuh jasmani yang mulia surgawimu. Bagaimana kita bisa mengirimnya ke ibu kota Giok istana leluhur untuk menenggelamkan sungai? Kaisar Surgawi Hao membungkuk dan bersujud. Di aula, tuan muda ketiga menggerutu dan hanya berhasil mengatur napasnya setelah beberapa saat. Dia berkata dengan dingin, "Aku baru saja bilang padamu untuk tidak menggangguku dan hampir membuatku dicekik sampai mati oleh tali merah. Karena kau begitu bodoh, lupakan saja. Aku akan mengajarimu cara membuat peti mati pemakaman Dao. Kau hanya perlu menempa peti mati ini dan memasukkan si tua tujuh ke dalamnya, membawanya ke istana leluhur, dan melemparkannya ke sungai kekacauan yang panjang." Di aula langit numinous, tali merah bergetar tanpa henti. Kesadaran tuan muda ketiga nyaris tidak melewati kunci dan masuk ke dalam pikiran Kaisar Langit Hao. Dia berkata, "Begitu peti mati pemakaman Dao ini ditempatkan di dalam, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Itu adalah peti mati seseorang yang telah mencapai Dao. Buatlah sesegera mungkin dan simpan dia di dalam. Kemudian, gunakan pasak penyaliban ilahi pembantaian Dao yang aku ajarkan padamu untuk memaku peti mati itu. Setelah selesai, kau dapat mengirimnya ke sungai ibu kota Giok." Kaisar Hao Tian sangat gembira dan fokus untuk memahami metode penyempurnaan peti mati dewa pemakaman Dao yang diberikan oleh tuan muda ketiga kepadanya. Namun, ini adalah metode penyempurnaan senjata, dan pencapaiannya dalam penyempurnaan senjata terbatas. Hadirin sekalian, undanglah Patriark Istana Surgawi Penciptaan, Yang Mulia Surgawi Xing An. Tidak lama kemudian, Xing An datang terlambat. Kaisar Hao Tian menyampaikan metode penyempurnaan peti mati pemakaman Dao kepadanya dan berkata, "Sahabat Dao, sebagai Yang Mulia Surgawi dan juga Master Istana Penciptaan Patriark, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyempurnakan peti mati ini?" Xing An memahami secara terperinci, dan otak yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara untuk membantunya berpikir dan menghitung. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan berkata, "Tentara memiliki harta karun unik yang ditempa dari tanah harta karun istana leluhur. Ada cukup banyak bahan, dan itu dapat disempurnakan dalam waktu setengah tahun. Namun, saya membutuhkan bantuan dari semua praktisi kuat di tahta kaisar di surga surgawi, dan saya juga membutuhkan bantuan dari beberapa yang mulia surgawi dan mereka yang telah mencapai Dao." Kaisar Surgawi Hao mengerutkan kening dan berkata, "Setengah tahun terlalu lama. Jika si tua bajinganmu bangun, itu akan terlambat. Saya akan memberimu waktu 3 bulan. Xing An mempertimbangkannya dengan saksama dan berkata, "Dalam 3 bulan, mungkin akan ada beberapa kekurangan." Kaisar Langit Hao bertanya, "Seberapa besar kekurangannya?" Xing An menghitung sejenak dan berkata, 1% kekurangan. "Jika Anda memberi saya 3 bulan lagi, saya akan dapat menyempurnakan peti mati yang paling sempurna, dan tidak seorang pun akan dapat melarikan diri setelah memasukkannya." Kaisar Hao Tian sangat senang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Hanya kekurangan kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Lakukan saja, saya akan mengizinkan Anda menggunakan semua harta karun di pasukan Anda." Xing An membungkuk dan segera bersiap. Di antara berbagai pasukan surga surgawi, ada harta karun yang ditempa dari gunung, danau, dan laut milik istana leluhur. Ada juga semua jenis bahan ilahi. Meskipun mereka lebih rendah dari pohon dunia dan pohon primordial, mereka tetap luar biasa. Xing An mengambil dekrit Kaisar Langit Hao dan memintanya kembali. Para prajurit marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Dari atas ke bawah istana penciptaan Patriark, puluhan ribu pekerja surgawi membuka tungkupil mereka dan melebur semua jenis senjata ilahi. Xing An kemudian merancang komponen peti pemakaman dewa. Setelah 2 bulan, peti pemakaman dewa telah terbentuk. Kaisar Langit Hao secara pribadi memimpin para pejabat sipil dan militer untuk memurnikan pejabat dewa ini di bawah komando Xing An.
Permaisuri Langit dan Taichu juga dimobilisasi. Sebulan berlalu, dan peti jenazah dewa pun selesai dibuat. Xing An mengeluarkan 99 paku dewa pembantai Dao yang telah dimurnikannya dan berkata, setengah dari paku dewa ini akan dipaku ke tubuh yang mulia surgawi Mu, dan setengah lainnya akan dipaku ke peti jenazah. Paku-paku itu kemudian akan menjadi satu dengan peti jenazah dan tidak dapat dilepaskan. Setelah menyerahkan laporannya, ia berpikir sejenak dan berkata, Yang mulia, saya selalu ingin mendapatkan salinan otak yang mulia surgawimu. Saya ingin pergi sendiri dan melihat apakah saya dapat memenggal kepala yang mulia surgawimu. Kaisar Langit Hao berkata sambil tersenyum, kesetiaan yang mulia surgawi patut dipuji. Namun, kekuatan yang tersisa dari pencurimu itu sangat mengerikan. Dengan kemampuanmu, kau tidak akan bisa mendekatinya. Kau bisa membiarkan Tuan dan Ibu Kekaisaran Agung melakukan ini. Xing An hanya bisa menyerah. Taichu dan Permaisuri Langit segera membawa peti mati Dewa Pemakaman Dao dan 99 paku Dewa Pembantai Dao ke tempat pemakaman Qinmu. Ketika mereka tiba di sana, Taichu langsung merasakan Dao besarnya bergerak dan akan segera dilenyapkan menjadi kekacauan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum, sungguh gempa susulan yang dahsyat. Keduanya tiba di dasar pohon dunia dan hendak mendekati Qinmu ketika sudut mata Permaisuri Surgawi berkedut. Dia berteriak dan melambaikan tangannya, mengirimkan jurang besar reruntuhan akhir ke arah bayangan Qinmu. Bayangan Qinmu menggeliat, dan cahaya pisau tiba-tiba memotong jurang tersebut. Dengan suara mendesing, jurang tersebut benar-benar terbelah. Xiang Jun. Jantung Taichu berdegup kencang, dan lukanya mulai terasa sakit lagi. Dia buru-buru berkata, Zitong, tahan Xiang Jun, aku akan memasukkan yang mulia surgawimu ke dalam peti mati. Permaisuri Surgawi mendengus dingin, dan retakan hitam halus melayang di sekelilingnya saat dia bertarung dengan bayangan Qinmu. Bayangan Qinmu menggeliat di tanah, berputar, dan membesar, berubah menjadi sosok orang yang memegang pisau yang bertarung dengannya di tanah. Taichu buru-buru memindahkan mayat Qinmu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia mencoba memindahkan mayat itu, kolam kekacauan di bawahnya juga ikut tergerak. Pohon dunia juga terangkat ke langit, dan beratnya tak tertandingi. Yang mulia surgawimu masih sangat berat setelah kematiannya. Taichu menggerutu dan mengangkat Qinmu bersama dengan kolam kacau pohon dunia. Dia kemudian mengeksekusi peti pemakaman dewa yang menjadi besar dan menempatkan mayat Qinmu ke dalam peti mati. Taichu menghela napas lega. Dia mengeluarkan pasak penyaliban ilahi dan menghitungnya. Dia tidak bisa menahan keraguan. Yang mulia surgawi Xing An mengatakan bahwa setengah dari pasak penyaliban ilahi dipaku ke tubuh yang mulia surgawimu, sementara setengah lainnya dipaku ke peti mati. Namun, hanya ada 99 pasak penyaliban ilahi di sini, jadi tidak ada cara untuk membaginya secara merata. Pertarungan antara Permaisuri Surgawi dan Xiang Jun menjadi lebih cepat. Taichu tidak punya waktu untuk berpikir dan menusukkan 50 paku ilahi ke semua bagian tubuh jasmani Qinmu. Ada banyak luka di tubuh Qinmu yang ditinggalkan oleh seni ilahi Tuan Muda ketiga. Tepatnya ada 50 luka yang sesuai dengan 50 paku dewa. Taichu menutup peti mati dan membanting 49 paku dewa yang tersisa ke dalam peti mati untuk memakunya sampai mati. Seketika, kekuatan mengerikan yang tidak normal yang berasal dari tubuh jasmani Qinmu menghilang dan sepenuhnya diisolasi oleh peti mati dewa. Taichu menghela napas lega dan segera pergi untuk membantu Permaisuri Surgawi menghadapi Xiang Jun. Namun, Xiang Jun tiba-tiba membelah ruang dengan pisaunya dan menghilang ke dalamnya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Taichu menghentikan Permaisuri Surgawi dan berkata, lebih penting untuk berurusan dengan yang mulia surgawimu. Penguasa Xiang pasti akan mengikuti peti jenazah Dao secara diam-diam. Kita bisa menyiapkan penyergapan di sepanjang jalan dan membunuhnya. Permaisuri Surgawi mengerti dan kembali ke perkemahan utama surga surgawi bersamanya. Kaisar Surgawi Hao memerintahkan pengawal hutan berbulu kanan, kawal peti jenazah dewa ke ibu kota Giok istana leluhur. Semua pengawal hutan berbulu adalah setengah dewa yang telah menumbuhkan sayap, dan kecepatan mereka sangat cepat. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Qin Mu, mereka segera mengawal peti jenazah dewa keluar dari alam primordial dan menuju istana leluhur. Salah satu dari Taichu dan Permaisuri Surgawi bersembunyi di kekosongan tertinggi, sementara yang lain bersembunyi di seni ilahi reruntuhan akhir. Mereka mengikuti dengan tenang dan menunggu Xiang Jun muncul sebelum membunuhnya. Para pengawal hutan berbulu melakukan perjalanan jauh di langit berbintang dan terbang selama beberapa bulan. Xiang Jun tidak pernah menunjukkan dirinya, dan keduanya merasa cemas. Pada hari ini, Taichu dan Permaisuri Surgawi tiba-tiba melihat bayangan pengawal hutan berbulu bergerak tidak normal, dan mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Keduanya segera menerkam ke depan dan bekerja sama untuk menghancurkan pengawal hutan berbulu. Tidak dalam bayangan, mereka berdua melihat sekeliling dan melihat cahaya pisau berkelap-kelip di langit berbintang. Cahaya itu segera melesat keluar dan mengejar Xiang Jun. Para pengawal hutan berbulu terus bergerak maju, dan 2 bulan berlalu.
Mereka masih setengah jalan menuju istana leluhur. Pada hari ini, para pengawal hutan berbulu menyeret peti mati dewa dan mengepakkan sayap mereka. Ketika mereka hendak melewati matahari, mereka melihat bunga teratai mekar di langit berbintang. Bunga itu sangat indah, dan bunga teratai lainnya mekar di depan mereka. Para pengawal hutan berbulu buru-buru berhenti dan berdiri dalam formasi, melihat bunga teratai yang terus berkedip. Mereka memfokuskan pandangan mereka dan melihat bahwa bunga teratai itu bukanlah bunga teratai. Sebaliknya, itu adalah seni dewa yang luar biasa. Itu adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh seseorang yang bergegas melewati langit berbintang. Orang yang sedang terburu-buru dalam perjalanannya adalah seorang pemuda tampan dan berbudi luhur. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki aura yang sangat mulia. Temperamennya juga tak terlupakan, dan orang-orang akan selalu memiliki kesan yang baik terhadapnya. Komandan pengawal hutan berbulu melangkah maju dan berteriak, "Pengawal hutan berbulu dari surga, di bawah perintah yang mulia, mengawal jenazah yang mulia MU ke istana leluhur. Semua orang yang tidak terkait, mundur." Pemuda itu berhenti dan menatap pengawal hutan berbulu sebelum melihat peti mati yang terlindungi di tengahnya. Dia bertanya dengan ekspresi lembut, "Apakah Master Sekte Qin ada di dalam peti mati ini?"